adalah malam Minggu. Oke, malam Minggu ya. Oh ya, sebelum itu izin ya teman-teman untuk merecording ya kegiatan kita hari ini sebagai eh, bahan dokumentasi juga dan teman-teman juga beberapa ya meminta untuk di recording. Gitu, teman-teman. Sebelum kita mulai ya, baiknya kita berdoa dulu. Nih, berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa saya cukupkan. Sebelumnya itu mau cek dulu ya, suara saya kalau begini kecil ataukah aman saja? Udah pas Aman, bang, Kak. kedengeran bang. Udah pas Ya, ya? aman kak. Oke. Aman, Kak. Berarti saya nggak usah begini-begini ya, kebesaran kalau gini ya. Ya, Oke, oke, aman lah berarti. Nah, baik teman-teman. Saya mau izin ya, teman-teman, untuk senantiasa kalau menyempatkan teman-teman buka cam, open kamera, bisa ya. Kalau memang tidak bisa, tidak memungkinkan, misalkan ada di jalan kah, atau ada di luar, enggak apa-apa. Dan teman-teman juga di sini kalau bisa ya, tetap menggunakan virtual background-nya. Kenapa? Karena biar estetika pas dokumentasinya juga bagus gitu ya. eh Tuh, terus, nah sebelum kita masuk ke materi teman-teman nih, kita kenalan dulu nih. Dari tadi saya banyak ngoceh-ngoceh di awal, belum juga kenalan juga ya. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid ya. Saat ini aktivitas seharian saya itu sebagai dosen, dosen di Universitas Sulawesi Barat, tepatnya dosen agribisnis. Di sini ada berminat ataukah ada yang mengambil pertanian? Nggak apa-apa lah kalau bukan agribisnis. Boleh lah. Nah, ya oke, nggak apa-apa. Abiken, kalau mau off cam juga ya. Teman-teman yang bisa on cam juga boleh ya, diusahakan ya. Nah, teman-teman di sini kita sebelum masuk materi, saya ingin check in dulu nih. Check innya apa nih? Sangat mudah ya. Teman-teman nih bisa ya mengetik di chat ya, teman-teman. Saya lihat di sini dari kota-kotanya itu dari Sabang sampai Merauke nih, ada dari Aceh, ada dari Bojonegoro dan Tasik malah. Nah, check innya sangat mudah teman-teman. Apa itu? Apa sih makanan paling unik di daerah teman-teman nih? Misalnya di Timika, wah ada dari Timika nih, luar biasa sekali. Timika, apa sih makanan paling uniknya di Timika? Oke, kita bisa bicara. Oke, saya cek dulu ya satu-satu. Hmm, soto kering, soto kering dari Klaten, ada holat. Hmm, dari Rika, Rika, saya baru dengar ini. Holat itu. Mana Rika ada di sini Rika? Enggak, saya masih di luar. Oke, tapi bisa Kalau eh, iya, open kamera, open mic, Rika, bisa ngomong? iya, iya. Oke, Kak, bisa dong jelaskan holat itu seperti apa sih? Saya juga baru dengar ini. Holat itu makanan apa sih? Oleh makanan apa ya? Makanan berkuah Ah, dari batang pohon. Ada dia pohon holat namanya. Jadi pohonnya itu batangnya itu dikikis kulitnya, dikikis. Nah hmm. itu nanti yang dimasukkan ke dalam apa namanya kayak kuah sop gitu bang, kayak kuah Oh, sop. Iya dimasukkan dia kayak serbuk jadinya. Kayak serbuk. Nah, serbuk batang pohon holat ini nanti yang membuat cita rasa dari holat ini enak estetik dia. Ada ya. pahitnya, ada asamnya juga, terus ada segarnya juga. Pokoknya rasanya itu kayak nano-nano tapi enak, nagih gitu, Bang. Nano, Dia itu nano. biasanya ada holatnya itu bisa pakai ayam, Ya. ada ayamnya itu dibakar, ada juga yang pakai ikan, ikan mas, ikan ini, ikan nila, Hmm. ada juga Oh, ikan, pokoknya ikan-ikanan lah bang. Tapi biasanya sih ikan. oke. Itu dimakannya dengan nasi ya? Ataukah Iya, nasi. sendiri? Oke, baik. Ada kuliah ini kue until IPB itu dari mana sih? IPB S2 ataukah dari Bogor ataukah dari mana ini?
Halo Kak Bahar. Dari, dari Bogor Kak, itu roti unyil apa Oh, roti kunyit yang. tipo. Oh, oke oke siap siap. Kayaknya baru dengar ini kue until, kue soto, rendang, bika Ambon. Ini ini unik nih. Bika Ambon ini bahasanya Ambon, tapi daerah dari mana? Dari Medan ya kalau nggak salah ya. Oke, Dumblek, Dumblek. Baru dengar juga yang Dumblek. Dumblek itu dari mana Kak? Nganjuk ya. Halo Dumblek kan Kak. itu dari Nganjuk Oh, kayak gimana itu? di daerah Jawa Timur. Kakak kalau tahu Kediri, nah kita sebelahan. Hmm, kayak gimana itu Kak? Dumblek itu makanan teman nasi atau ke kue-kuean? Dia itu kayak kue basah. Kalau Mm-mm. teksturnya tuh hampir sama kayak dumblek gitu, kayak dodol, cuman dia dibungkus sama pelepah pisang. Peserta ya. Oke, sorry. Ah, oke, terima kasih Kak. Sorry ya tadi ada terdistrak dulu. Nah, Kapurung, nah, saya tahu nih Kapurung karena sama daerah saya ya, daerah Sulawesi Selatan. Karena saya itu daerah asli Makassar juga, cuma eh, jadi dosen di Sulawesi Universitas Sulawesi Barat. Pempek kapal, wih banyak banget ya yang isi ya ternyata. Coba saya cek ya. Dubai, ngasih pola. Oh, enggak. Kayaknya sudah saya kenal semua. Pak, satu lagi ya, kayaknya ini satu lagi ya teman-teman. Palecing. Nah, Palecing itu dari mana? Rahmas, Rahmai, Rahmaisya, sorry Kak. Dari Lombok, Oh, Lombok. Baru dengar. iya. Itu kayak gimana tuh Kak? Itu kangkung yang direbus sampai Hmm. banyak itu. Habis itu dipotong-potong, lalu dikasihin sambal. Biasanya sambal, sambal ya cabe sama sambal apa sih namanya? Hmm, Tomat. Oh, Gitu. tomat. Kayak ini ya Kak, kayak tumis kangkung ya. Cuma Ah ini ya, direbus ya. mungkin beda di bumbunya aja gitu. Sambal. Oke. Wih, ini Rika ini langsung kirim foto makanan ini. Jadinya dari ini jadi pengen makan malam ini. Semua sudah makan malam belum? Oh, suaranya agak kecil ya. Ya udah kalau gitu saya gini aja ya, teman-teman. Ah, Rika, langsung kirim foto makanan nih. Semoga yang lain tidak ngiler ya. Nah, eh teman-teman, karena kita sudah masuk ke 18.25, saya ingin ini dulu teman-teman, mau menginformasikan dulu, saya izin share screen ya. Izin share screen karena kita hari ini bukan cuma menerima materi, tapi ada giveaway. Itu caranya mudah sekali teman-teman. Semudah tadi check-innya. Yaitu gimana sih teman-teman untuk mendapatkan giveaway? Nah, teman-teman itu dari banyaknya 234 peserta, luar biasa ini. Itu cuma tiga ya yang beruntung. Jadi menguji kehokian teman-teman di malam minggu ini. Itu melalui spin wheel di akhir webinar nanti. Itu dengan cara gimana teman-teman? Dengan cara isi formnya, silakan teman-teman bisa screenshot dulu layar ini, ataukah dicatat-catat tuh bit.ly giveaway NHW. Ingat ya besar kecilnya. Hmm, Terus teman-teman tinggal storykan saja. Storykan kegiatan kita malam ini ya. Sekreatif mungkin. Eh, Tidak kreatif-kreatif amat juga, nggak apa-apa sih. Yang jelas doanya doanya diperbanyak aja ya. Karena kita spin well saja. Nah, buat story jangan lupa tag NHW Solars. Terus tag juga pembicara kita, narasumber kita yang pertama yaitu Hulwanitas underscore M, dan pembicara kedua kita yaitu Muhammad Fikran underscore Sena. Nah, kalau moderatornya perlu di tag nggak? Nggak ya. Cukup cukup NHW Solar, Hulwanitas underscore M, dan Muhammad Fikran underscore Sena. Nah, setelah itu, setelah buat story-nya, di screenshot, lalu nanti di-upload di mana?
di barcode ini ataukah di Bitly giveaway NHW. Silakan teman-teman catat dulu ataukah screenshot. Nah, nanti teman-teman jika setelah dilakukan spin wheel namanya naik itu langsung dicek nama IG-nya sama pemateri-pemateri kita apakah sudah memenuhi syarat ataukah tidak. Salah satunya itu tag-nya ya kan. Kalau memenuhi syarat berarti alhamdulillah ya keterima dari salah satu dari 3 orang beruntung itu. Nanti setelah ini setelah 3 peserta yang beruntung itu akan dihubungi oleh admin Instagramnya langsung. Jadi teman-teman jangan khawatir. Yang jelas pastikan teman-teman mengikuti syarat-syarat itu dan ketika di spin wheel itu story-nya tetap aktif dan syaratnya tetap terpenuhi. Gitu ya teman-teman. Makanya kita tunggu sampai di akhir acara ini. Oke. Untuk giveaway-nya semoga tidak ada yang ditanyakan ya. Kalau nggak ada ya. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau memang tidak ada, kita ke apa? Dokumentasi dulu teman-teman. Oke ya. Nanti teman-teman silakan open kamera dulu untuk ya nggak apa-apa kita gayanya perbanyak gaya dulu ya, perbanyak gaya, percantik yang mau dandan boleh, yang mau kacak dulu boleh. Saya kasih waktu 1 menit deh sampai 8. Kelamaan ya. Oke, sudah siap semua? Nah, kalau sudah siap, saya akan mengambil screenshotnya ya teman-teman. Karena masih ada yang mau buka kamera? Oke, udah ada ya? Oh, masih ada namanya. 1, 3, 2, 1. Oke, kita ambil kamera ya. Senyum semua. 3, 2, 1. Oke. Nah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wih, sudah terima kasih aja. Emang sudah selesai, belum ya? Nah, kita masuk ke acara inti teman-teman semua. Semuanya sudah sabar kan? Acara inti kita yaitu pemateri. Kita ada 2 pemateri kali ini. Saya izin share screen lagi. Eh, 2 pemateri kita yaitu Kanda Nurul Wanita SH MA dan pemateri kedua Muhammad Fikran Sena SH Sarjana Hukum. Nah, untuk pemateri pertama teman-teman itu Kakanda Nurul Wanita Safira Sarfina sorry ya SH MH. Beliau adalah alumni Hukum Ekonomi UI pasca sarjananya. Beliau juga seorang founder NHW Soral dan seorang awardee beasiswa unggulan pada tahun 2024. Luar biasa sekali ya. Lulus di Magister Hukum Universitas Indonesia dan sarjana hukum di Universitas Hasanuddin. Saat ini beliau aktivitasnya sebagai dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Indonesia dan juga sekaligus mentor public speaking di Sekolah Ciputrat Kasih Makassar. Nah, aktivitas lain itu sebagai asisten lawyer ya, dan juga pernah menjadi Master of Ceremony di upacara wisuda dan acara nasional luar biasa sekali. Dan beliau juga pernah menjadi pemateri dan juri peradilan semu di Asia Law Student Association. Wah, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, karena pemateri kita sudah siap, tapi saat ini beliau masih malu-malu nih teman-teman. Malu-malu sekali ya untuk ini saya. Nah, cara menyemangatkan ini kita panggil dulu dengan cara apa? Ketika saya sebut ada apa di atas, teman-teman bilang lampu, kamera, roll,
action. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Jadi ada apa di atas? Lampu, kamera, roll, action. Oke? Oke, kita panggil sama-sama kakak Hulu Wanita. Ada apa di atas? Lampu, Lampu, kamera, kamera, roll, action. Oke. Waduh, digituin makin malu saya. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali rasanya malam ini kita bisa bertemu di waktu dan kesempatan malam ini. Dan tentunya kita malam hari ini di webinar kali ini dipertemukan karena tujuan dan mimpi yang sama tentunya ya, yang mana semuanya pasti penasaran tentang beasiswa unggulan di tahun 2026 ini. Oke, sebelum itu saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah udah terlihat dengan jelas teman-teman? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, seperti tadi sudah diperkenalkan ya, dan juga di sini ada beberapa teman-teman mentoring yang udah join dari bulan April kemarin ya, udah join. Jadi senang sekali rasanya di sini teman-teman sudah berkumpul semuanya, dan tentunya semua ingin tahu tentang beasiswa unggulan di tahun 2026 ini. Oke, dan sesuai dengan yang teman-teman lihat, bahwasanya materi yang saya bawakan adalah tentang persyaratan dan juga strategi pemberkasan beasiswa unggulan 2026. Dan tentunya ya, beasiswa ini belum ada info sama sekali sih yang kayak kapan sih dibukanya ya. Kalau kita throwback dalam 5 tahun terakhir, beasiswa unggulan itu biasanya dibuka dari bulan Juli ataukah di bulan Agustus. Nah, tapi kalau dari tahun 2025 kemarin dibukanya itu pertengahan Juli. Nah, 2023 dia dibukanya tanggal 1 sampai 14 Juli. Nah, kalau kita lihat dia itu waktunya sangat singkat teman-teman, cuma memakan waktu 2 minggu. Nah, dari 2 minggu apakah teman-teman cukup waktunya untuk mengumpulkan berkas dan juga segala macam syarat-syarat yang ada? Tentunya ada mungkin yang merasa cukup, tapi ada juga yang sangat mepet. Nah, jadi teman-teman sudah cukup tentu banget waktu kita malam ini untuk mengetahui terlebih dahulu persyaratan dan juga strategi teman-teman. Oke, tapi sebelum itu saya mau teman-teman build your mindset first ya. Ada sebuah pertanyaan di sini. Kenapa kalian ingin mendaftar beasiswa unggulan? Nah, siapa tahu teman-teman ada yang mau menyampaikan secara sukarela ya. Siapa tahu dia punya alasan apa gitu yang kuat. Kenapa akhirnya kamu itu mau daftar beasiswa? Ataukah hanya ingin bantu orang tua? Ataukah hanya ingin dapat relasi? Atau cuman pengen ya biayanya aja atau gimana? Nah, siapa tahu ada yang lain. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau menyampaikan nggak? Alasan daftar beasiswa unggulan itu apa kira-kira? Saya, Kak, Boleh, silakan. Muhammad eh, Aditya. alasan mengikut beasiswa unggulan itu adalah salah satunya adalah ingin berkontribusi. Karena dengan kita berkontribusi bahwa kita tahu apa tujuan kita untuk mendapatkan beasiswa tersebut, Kak. Gitu, Kak. Oke, baik. Berarti Aditya ini udah ada kontribusi ya. Rencana kontribusi ke depan pasti udah ada ya. Sudah ada, Kak. Siap. Kayaknya saya kenal deh. Saya tuh kalau dari wajah ya, saya cepat sekali kenal orang. Dan saya rasa Muhammad Aditya tuh pernah saya mentoring gak sih? Mock up ya kan? Iya, Kak. Cuman tahun Oke. kemarin nggak lolosnya di wawancara. Oh oke, baik. Nantilah ya kita discuss tentang itu. Nah tadi ada yang raise hand, siapa tahu mau menyampaikan? Gak jadi? Oke, baik. izin, izin Kak Oke, Hua. Zakia Jen. Oke, silahkan Jen. Kak, mohon maaf saya nggak bisa hapus efeknya, jadi mohon maaf ya Kak. Oke, nggak apa-apa, aman Oke, aman. Keren. alasan saya mendaftar beasiswa unggulan adalah ingin menjadikan beasiswa unggulan itu sebagai dukungan finansial sekaligus motivasi terbesar buat saya untuk
melakukan progres dari kontribusi yang akan saya lakukan. Dan sejalan dengan visi misi beasiswa unggulan, yaitu berkontribusi positif bagi bangsa, saya siap membawa manfaat dan kontribusi untuk masyarakat, terkhususnya di daerah saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Jen. Jen ini salah satu menti di NHW Scholars yang biasa saya chattingan sampai jam 1 malam. Hanya karena nanya-nanya tentang beasiswa unggulan. Nah, kalau saya belum tidur ya biasa saya respon teman-teman. Nah, jadi feel free banget untuk konsultasi ya kalau misalnya teman-teman udah join mentoring di NHW Scholars. Oke, teman-teman. Jadi dari beberapa yang disampaikan tadi, yang saya tangkap adalah kontribusi ya. Jadi kembali lagi kepada kata kontribusi teman-teman. Jadi beasiswa itu apa beasiswa unggulan ataupun beasiswa lainnya selalu menitik beratkan terhadap bagaimana kontribusi kita setelah lulus. Bukan hanya sekedar lulus setelah lulus sebenarnya ya, tapi pada saat kita kuliah, setelah lulus maupun jangka panjang ke depan. Nah, itu sudah harus kita siapkan teman-teman. Karena beasiswa itu mencari orang-orang yang memang sudah punya visi ke depan gitu dan memang tahu langkah-langkah konkret apa yang akan mereka lakukan gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman selain daripada kontribusi tentu juga ada finansial atau relasi ya dan lain sebagainya. Nah, kalian di sini harus build your mindset first karena ketika kalian punya alasan yang kuat untuk daftar beasiswa dan pada saat proses kalian daftar, kalian merasa kesulitan atau merasa ribet, terus kemudian overthinking kembali, aduh nggak yakin, saya nggak punya prestasi, saya merasa ribet banget harus ke sana kemari, urus A, B, C, D, tapi lulus nggak ya? Nah, tapi kalau kalian punya alasan yang kuat, itulah yang menjadi sebuah pondasi kalian untuk tetap bertahan, untuk tetap berjuang sampai di titik akhir. Makanya teman-teman kalian harus punya alasan terlebih dahulu. Kenapa kalian daftar beasiswa supaya itulah yang menjadi sebuah pedoman buat kalian. Oke? Nah, baik. Nah, jadi sekali lagi teman-teman dan berulang-ulang kali selalu saya sampaikan kepada teman-teman NHW ataupun teman-teman yang melihat informasi tentang beasiswa itu sebenarnya tidak mencari orang yang banyak prestasinya, tapi yang ingin berkontribusi. Jadi teman-teman yang insecure terhadap prestasi yang kurang atau bahkan tidak punya, kembali brainstorming coba ya, apakah kalian pernah tidak join organisasi kah? Atau pernah tidak kayak ikut pengabdian dan lain sebagainya. Intinya minimal kalian pernah berkontribusi gitu yang bermanfaat kepada masyarakat sekitar. Nah, itulah nanti teman-teman bisa brainstorming kira-kira pengalaman 5 tahun terakhir atau bahkan waktu kalian SMP, SMA atau bahkan SD dan lain sebagainya itu boleh banget untuk kalian ceritakan. Tidak ada ketentuan yang melarang kita menceritakan, oh nggak boleh di bawah 5 tahun terakhir, oh nggak boleh, nggak ada teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya waktu SMP lagi aktif-aktifnya di situ, nggak apa-apa, silahkan untuk ceritakan itu. Tapi memang tekniknya kalau di dalam esai ya harus memilih yang mana relevan gitu. Oke, nanti kita bahas esai di saudara kita Fikran. Oke, baik teman-teman. Nah, kemudian kenapa akhirnya banyak yang gagal? Ya, ada 4 hal yang di sini mau saya sampaikan. Yang pertama adalah persiapan yang mepet deadline. Nah, ini adalah hal yang perlu banget untuk teman-teman hindari, tapi teman-teman untuk bergabung di webinar ini saja sudah menjadi langkah awal teman-teman ya untuk mengetahui dan juga mempersiapkan diri. Nah, jadi jangan sampai kalian mepet deadline teman-teman ataukah tes UKBI pada saat sudah pendaftaran dibuka. Nah, hindari itu karena itu adalah pengalaman yang sangat saya sesali pada saat itu tapi ya takdir berkata lain saya masih diberikan kesempatan. Nah, jadi teman-teman UKBI itu adalah salah satu persyaratan yang penting. Jadi kalau bisa sekarang kenapa tidak? Jadi jangan tunggu pendaftaran dibuka dan semua berkas lain pun kalau udah bisa diurus pun silahkan teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kurang teliti mengupload berkas. Nah, ini adalah hal yang mungkin sebagian orang merasa itu nggak terlalu perlu untuk diperhatikan, padahal ini penting banget. Contoh misalnya, berkas yang kalian upload, sebisa mungkin kalian pastikan tidak boleh blur.
ya. Karena biasanya nih, kalau kalian lihat oh jelas, tapi ada suatu hal ya di situ yang dinilai sebenarnya, tapi susah untuk dibaca, susah untuk dilihat. Nah, itu juga harus kalian perhatikan. Sebisa mungkin pastikan itu jelas terlihat, teman-teman. Kemudian juga upload berkas sesuai dengan berkas yang diminta. Contoh, misalnya kalian mau daftar di dalam negeri nih, tapi mau upload TOEFL. Nah, jangan upload TOEFL-nya atau IELTS-nya di pendaftar luar negeri. Nah, itu agak tricky sebenarnya karena dia itu akun apa kolom untuk upload berkasnya itu agak berdekatan. Nah, kalau kalian nggak teliti, kalian bisa salah. Jadi nanti harus diperhatikan baik-baik, teman-teman. Alasan yang ketiga adalah esai yang tidak kuat. Nah, ini juga penting banget karena esai itu adalah salah satu berkas yang sangat krusial dalam beasiswa unggulan. Memang penilaiannya cukup besar di situ, jadi harus benar-benar ditulis dengan teknik yang benar-benar baik dan juga mudah dipahami oleh reviewer nanti. Nah, kemudian tidak bisa menjelaskan diri sendiri. Nah, ini berlaku pada saat wawancara. Nah, seperti tadi kan Aditya sampaikan, saya ikut tahun lalu Kak, tapi jatuh di wawancara. Nah, itu yang harus dievaluasi. Kira-kira apa ya yang membuat Aditya gagal? Nah, kalaupun juga teman-teman di sini ada yang udah pernah daftar dan jatuh di wawancara, kalian harus introspeksi, evaluasi, kira-kira apa ya halnya? Apakah kalian memang kalian sendiri tidak mengenal diri kalian? Nah, itu menjadi permasalahan utama ya, karena dalam wawancara itu ya, pertanyaannya tentu tentang diri kita sendiri, teman-teman. Jadi harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu, gitu ya. Hindari keempat hal ini. Nah, kemudian karakteristik awardee yang diinginkan pihak beasiswa itu seperti apa sih? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu definisi dari beasiswa unggulan itu pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa pada perguruan tinggi penerima peserta didik program beasiswa unggulan jenjang 1, jenjang S1, S2, dan juga S3. Nah, juga jenjang D4 kalau nggak salah bisa juga. Jadi teman-teman semuanya kalau sudah tamat SMA itu udah tentu bisa daftar dengan sudah harus ada ijazah dan juga transkripnya. Nah, kemudian visi misi dari beasiswa unggulan di sini ya, yang saya bold ini adalah generasi muda yang unggul, berdaya saing, dan juga berkontribusi positif bagi bangsa. Nah, lagi-lagi tentang kontribusi, teman-teman. Kontribusi di sini tuh ada dua hal ya. Jadi, kontribusi yang pernah kita lakukan dan juga kontribusi yang akan kita lakukan. Kedua hal ini penting banget untuk kalian benar-benar bisa jelaskan nanti di pemberkasan, gitu ya. Nah, kemudian awardee seperti apa sih yang diinginkan? Kalian bisa lihat di sini, ada 3 gambar yang saya masukkan. Ini adalah karakter-karakter yang sebenarnya beasiswa unggulan cari gitu. Kalau kalian merasa nih, kalian organisator ya, pernah berorganisasi, aktif organisasi, pernah jadi speaker dalam kegiatan apapun, dalam forum dan lain sebagainya, kalian bisa ceritakan itu ya, bagaimana kepemimpinan kalian dalam berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga berprestasi, teman-teman. Pernah dapat juara. Nah, jadi tapi kalian harus paham bahwa prestasi ini bukan hanya tentang kejuaraan, bukan hanya tentang peringkat. Peringkat 1, 2, harapan, dan lain sebagainya, tidak hanya tentang itu, tapi prestasi ini bisa berbentuk dalam hal kontribusi seperti pengabdian juga itu adalah apa namanya prestasi juga teman-teman ya. Nah, jadi yang ketiga juga adalah kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, pengabdian masyarakat ya, penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu juga adalah karakter-karakter yang dicari oleh beasiswa. Kalau kalian ada ketiga hal ini, nah kalian berpeluang besar untuk bersaing ya. Nah, tapi kalau salah satunya juga tentu akan berpeluang yang sama, teman-teman. Tinggal kalian perkuat di berkas lainnya. Kalau kalian merasa ada satu titik berkas yang kalian lemah, maka perkuat di berkas lainnya. Oke? Gitu. Nah, kategori beasiswa unggulan itu sendiri itu hanya terdiri dari 2, teman-teman ya. Yang satu masyarakat berprestasi dan yang kedua adalah masyarakat penyandang disabilitas. Nah, jadi untuk perbedaan ini tentu kita sudah pasti tahu ya, teman-teman. Tapi kalau untuk penilaiannya sama aja ya, diprioritaskan yang berprestasi akademik maupun non-akademik ya, tingkat internasional maupun nasional. Dan juga pendaftar juga harus menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap daya saing bangsa di berbagai sektor. Nah, sama juga dengan disabilitas, teman-teman. Tapi yang membedakan adalah
salah satu persyaratannya di penyandang disabilitas ini ada surat keterangan dokter kalau tidak salah ya. Nah, lalu kemudian benefit apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita akan menjadi awardee beasiswa unggulan? Nah, kalau di masyarakat berprestasi itu hanya 3 komponen teman-teman. Biaya pendidikan, biaya hidup, dan juga biaya buku. Nah, kalau disabilitas dia ada 2 tambahan biayanya, yaitu ada biaya penelitian dan juga biaya pendamping gitu ya. Jadi memang berbeda karena dia apa namanya memang ada surat keterangan untuk didampingi gitu teman-teman dalam proses pembelajarannya gitu teman-teman ya. Nah, lalu kemudian berapa banyak sih pesaing kalian? Kalau kita throwback tahun 2025 kemarin, ini yang saya dapatkan dari forum Beasiswa Unggulan ya, bahwa dari 32.000 pendaftar, itu yang diterima sebagai awardee hanya 2.600. Bayangkan teman-teman, dari puluhan ribu, 32.000 yang jadi awardee cuma 2.600 saja. Banyak banget yang di skip, banyak banget yang nggak diloloskan. Nah itu semua yang menjadi pertanyaan, kenapa ya? Banyak yang nggak lolos di administrasi, banyak juga yang nggak lolos di wawancara. Tapi aku rasa biasanya tuh yang banyak gagal tuh jatuh tuh di wawancara. Karena biasanya kalau administrasi tuh terima semua karena reviewer itu penasaran, apakah benar-benar dia nggak sih yang buat esainya, apakah benar-benar dia prestasi ini betul dia nggak sih yang dapat dan lain sebagainya. Nah, itu semua dikonfirmasi di wawancara. Ketika kalian gagap, nggak tahu jelasin diri kalian sendiri ya pasti di skip gitu teman-teman. Nah jadi apa untuk tahun ini? What about this year ya? Jadi untuk tahun ini tentu kalau kita melihat dari panduan dari 2024 ada beberapa persyaratan yang agak diringankan kayak dari IPK ya kalau tidak salah 2024 IPK yang IPK S1 kalau tidak salah masih 3. Terus di tahun 2025 jadi 2,75. Jadi kayak dikurangin. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa pasti akan lebih banyak pendaftar gitu teman-teman. Apalagi di tahun ini kita nggak tahu. Nah jadi teman-teman harus benar-benar persiapkan dirinya untuk bersaing ya. Oke, semangat. Nah, kemudian kita masuk ke persyaratan umum. Nah, di sini yang harus kita benar-benar perhatikan terlebih dahulu, apakah kita memenuhi syarat atau tidak. Jangan sampai ada syarat yang sebenarnya, oh kita benar-benar udah nggak bisa daftar, tapi kalian paksain, itu mengecewakan kalian. Jadi harus benar-benar dipahami dulu, teman-teman. Yang pertama adalah utamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik, non-akademik, tingkat internasional maupun nasional. Nah, jadi memang, apalagi kalau kalian daftar sebagai masyarakat berprestasi, tentu minimal harus upload 1 prestasi teman-teman ya, karena di situ di akun sebenarnya ada 2 tipe sertifikat ya, prestasi dan juga kompetensi, tapi nanti saya jelaskan ada slide-nya. Nah jadi teman-teman prestasi minimal kalian punya 1 gitu ya, diupload di kolom prestasi. Nah apakah harus internasional dan harus nasional? Tidak. Jadi skala kecil pun itu boleh banget, provinsi, kabupaten, kota, daerah, ataukah hanya lokal kelas, lokal kampus aja itu boleh banget. Ya, jadi terserah teman-teman, nggak ada keharusan harus nasional ataupun internasional. Terus kemudian yang kedua adalah memiliki surat rekomendasi minimal dari guru bimbingan konseling di sekolah asal bagi pendaftar S1 dan dari pimpinan perguruan tinggi asal pembimbing akademik skripsi atau tesis kepada program studi untuk pendaftar S2 dan juga S3. Nah, jadi untuk mahasiswa baru, misalnya S1, kalian mintanya ke SMA. Nah, SMA kalian kemarin. Tapi kalau kalian udah ongoing, misalnya semester 2 ke atas, berarti mintanya di kampus kalian sekarang studi. Gitu, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis dari sumber lain. Nah, maksudnya apa? Kalau kalian sekarang lagi ongoing diberikan beasiswa nih, lagi awardee di beasiswa lain. Harus kalian perhatikan dulu, apakah beasiswa yang kalian terima saat ini sama nggak komponen biaya yang akan diberikan oleh BU? Kalau sama,
harus hati-hati, diperhatikan karena beasiswa unggulan tidak menerima orang yang sedang menerima beasiswa lain yang sama komponennya. Misalnya kalian juga dibiayai, dikasih uang UKT, BU juga kasih uang UKT, nah itu tentu kedetek teman-teman. Nah, nik kalian itu kedetek di beasiswa lain dan ketahuan. Jadi bisa jadi pasti nggak lolos gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya enggak, ya pasti akan dipertimbangkan. Lalu syarat selanjutnya prioritas untuk mahasiswa reguler. Nah, harus diperhatikan prioritas. Jadi kalau kalian bukan mahasiswa reguler, tetap bisa bersaing gitu. Mahasiswa karyawan, mahasiswa apa namanya yang kelas Sabtu Minggu dan lain sebagainya itu masih bisa teman-teman ya. Nah, kemudian belum pernah menempuh pendidikan di jenjang yang sama. Ini biasanya kayak kebanyakan terjadi di anak-anak magister. Misalnya udah pernah magister di Unhas, terus nanti mau lagi magister di UI, mau lagi magister di UGM dan lain sebagainya. Nah, di jenjang magister keduanya ini udah nggak bisa kalau dibiayai oleh beasiswa unggulan. Kalau kamu sudah dapat gelarnya. Kalau misalnya belum ada gelarnya atau berhenti di tengah pendidikannya, nah itu masih boleh teman-teman ya. Lalu kemudian diterima di perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi paling rendah B atau baik sekali dan program studinya juga B. Nah, serta masuk dalam daftar perguruan tinggi di beasiswa unggulan atau di perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan. Nah, itu nanti dicek teman-teman kampusnya. Coba diketik atau di searching di nama kampusnya di PDDikti. Kalau kampus kalian ada di situ, nah berarti kalian kampusnya bisa daftar. Dan setahu aku dari tahun 2025 UIN pun bisa, teman-teman ya. Nah, jadi silahkan. Lalu tidak berstatus sebagai dosen atau tenaga pendidik. Ini menjadi sebuah pertanyaan banyak teman-teman yang sedang berstatus dosen maupun guru ya. Nah, jadi kalau di panduan memang narasinya seperti ini. Tapi ada sharing kemarin sama anak mentoring yang lulus tahun 2025, dia bilang waktu penandatanganan kontrak dia bahkan ketemu sama dosen dan juga guru dan lagi tanda tangan kontrak. Artinya bisa teman-teman dengan syarat apa? Tidak sebagai dosen PNS kalau nggak salah ya atau guru. Nah, guru PNS kayak gitu. Tapi setahu aku guru di bawah Kemendikbudrismen itu bisa daftar teman-teman. Nah, persyaratan khususnya berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk diploma 4 dan juga sarjana atau kesarjana, pendaftar harus lulus dari pendidikan menengah SMA atau SMK pada tahun berjalan atau maksimal 2 tahun sebelumnya. Nah, berarti maksimal 2 tahun gap year gitu. Nah, tapi teman-teman 3 tahun gap year pun sepertinya nggak apa-apa. Kalian tetap bisa daftar, dicoba aja karena aku kalau aku baca dari poin pertama ini ya, aku udah nggak termasuk memenuhi syarat karena aku gap year 3 tahun. Tapi alhamdulillah masih bisa karena mungkin biasanya beasiswa itu mempertimbangkan nilai-nilai kita yang lain gitu, berkas-berkas kita lain gitu teman-teman. Jadi dicoba aja ya, walaupun kalian merasa ada kekurangan, tetap dicoba aja. Lalu kemudian pendaftar harus memiliki surat penerimaan atau keterangan lulus dari perguruan tinggi. Ya, harus mulai LOE gitu. Kalau kalian maba, sebisa mungkin untuk diurus surat keterangan diterimanya, teman-teman. Dan IPK minimal 2,75 untuk mahasiswa yang sedang berjalan atau ongoing. Ini bagi S1 ya, teman-teman. 2,75 kalian udah bisa banget untuk daftar. Nah, kemudian pendaftar juga harus memiliki sertifikat UKBI dengan minimal madya ya, 482, minimal 482 atau sampai 577. Nah, untuk tujuan program tinggi dalam negeri serta sertifikat bahasa Inggris memenuhi standar perguruan tinggi luar negeri. Kalau kalian luar negeri berarti harus memenuhi passing grade IELTS atau TOEFL-nya tuh sesuai dengan kampus tujuan kalian. Itu ya kalau S1. Nah, kemudian kalau untuk S2 atau magister, nah poin pertama adalah pendaftar harus berusia maksimal 32 tahun atau itu untuk mahasiswa baru. Kalau ongoing itu 33 tahun. Nah, dan juga pendaftar harus memiliki surat penerimaan atau surat keterangan aktif kuliah. Nah, maba itu LOA, aktif kuliah itu untuk ongoing. Nah, lalu pendaftar harus memiliki rencana studi. Nah, teman-teman, S2 atau magister itu ada tambahan berkas yaitu rencana studi. Nah, ini hanya berlaku untuk magister dan juga doktor, teman-teman. Jadi untuk S1 tenang aja, nggak ada rencana studinya. Lalu kemudian IPK-nya itu dari program S1-nya minimal 3, teman-teman ya, dari skala 4. Lalu pendaftar juga harus memiliki sertifikat UKBI yang unggul
minimal 578 ya. Lalu kemudian untuk luar negeri juga sama ya, memenuhi standar passing grade dari kampus tujuan di sana. Gitu. Lalu untuk doktor ya atau S3, dia usianya itu maksimal 46 tahun. Dan untuk ongoing ya, dia di usia 47 tahun. Nah, IPK minimalnya program S2 dari S2-nya dia itu sama juga 3 ya dari skala 4. Kemudian pendaftar harus memiliki rencana studi. Nah, ini sama seperti magister ya, ada rencana studi juga teman-teman. Lalu kemudian pendaftar harus memiliki proposal penelitian. Nah, ini juga ada tambahan berkas untuk yang doktor ya. Nah, ada penelitian disertasi teman-teman, tapi berbentuk proposal aja ya. Kayak proposal ya minimal judul ya, latar belakang, rumusan masalah kayak gitu. Dan sedikit hipotesa. Nah, kemudian pendaftar harus memiliki sertifikat UKBI juga sama skornya kayak magister teman-teman, yaitu 578 paling minimal. Gitu ya, teman-teman. Itu kalau untuk persyaratan di setiap jenjang studinya. Lalu kemudian dokumen apa sih yang perlu kita unggah? Nah, dari sini teman-teman bisa lihat yaitu KTP, wajib, NPWP. Apakah wajib atau tidak? Nah, ini menjadi banyak pertanyaan. Sebenarnya wajib itu nggak ada tertera ya bahwa ini berkas wajib. Tapi sebenarnya kalau ada pun itu jauh lebih baik. Karena kenapa? NPWP ini adalah salah satu persyaratan yang baru dari tahun 2025. Entah apa tujuannya, tapi mungkin ini akan berpengaruh juga kalau kalian urus atau kalian upload teman-teman ya. Nah, tapi sebenarnya opsional karena setahu aku ada teman-teman mentoring kemarin bilang kalau nggak isi NPWP juga masih tetap bisa lanjut untuk mengisi yang lain. Jadi opsional. Lalu kemudian surat keterangan dari perguruan tinggi atau surat keterangan lulus untuk mahasiswa gitu ya, keterangan aktif dan juga LOA. Lalu surat sertifikat UKBI, kemudian ijazah dan juga transkrip nilai terakhir di jenjang studi terakhir, teman-teman. Lalu surat rekomendasi, nah ini juga harus kalian perhatikan ya. Rekomendasi ini bisa dari wali kelas. Kalau misalnya kalian SMA ya, maksudnya mau minta di SMA-nya bisa dari wali kelas, guru BK, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Dan tidak usah berpikir bahwa semakin tinggi jabatannya itu semakin bagus. Enggak juga sih teman-teman. Karena di rencana di rekomendasi itu dia ada beberapa unsur yang per rekomendasi harus nilai tentang kalian itu seperti apa. Artinya memang surat rekomendasi ini sebisa mungkin adalah orang yang benar-benar mengenal kalian gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ongoing bisa minta di kampus sekarang dari dosen pembimbing atau ketua prodi, dekan, dan lain sebagainya itu boleh. Nah, terus kemudian surat pernyataan. Nah, ini tentu adalah surat yang harus sesuai dengan format beasiswa unggulan, teman-teman ya. Itu sebuah pernyataan aja pakai materai. Nah, di sini aku mau kasih lihat beberapa contoh berkasnya, teman-teman. Untuk surat keterangan dari perguruan tinggi atau LOA, ini berlaku untuk mahasiswa baru ya. Ini sebenarnya lingkaran merahnya itu harusnya di sini diterima ya. Nah, artinya apa? Surat keterangan diterima kalian itu minimal harus ada kata bahwa kamu benar-benar diterima dari universitas tersebut gitu. Ya, baik ingin kuliah di tahun ini maupun memang kalian defer di tahun depan, nggak apa-apa. Nah, lalu kemudian untuk surat keterangan aktif kuliah untuk ongoing gitu. Untuk ongoing dia ada dua macam teman-teman. Ini sebenarnya dari aku pribadi ya, karena ini berdasarkan pengalaman aku dan juga aku biasa cerita dengan di lain juga punya teknik yang sama gitu, cara yang sama pada saat itu. Jadi ini di sebelah kiri yang aku lingkarin ini kursor aku, dia itu pakai format beasiswa unggulan teman-teman ini, tapi yang di kanan ini adalah format dari kampus atau karena aku dari UI jadi aku itu urus kemarin di pegawai akademikku di fakultas minta tolong dibuatin surat keterangan aktif kuliah. Nah, aku uploadnya tuh pakai yang di sebelah kanan ini berdasarkan format dari kampus. Jadi aku nggak pakai format dari Besonggulan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Ya, itu hanya untuk memastikan bahwa kalian memang aktif gitu sebagai mahasiswa. Gitu ya. Jadi bisa dua pilihan.
Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh surat sertifikat UKBI teman-teman ya. Kemudian juga sertifikat bahasa Inggris kalau misalnya kalian punya. Kalau misalnya pendaftar dalam negeri sebenarnya TOEFL itu opsional, nggak perlu. Cuman kalau kalian mau menunjukkan bahwa kalian punya skill bahasa lain itu boleh banget. Tapi diuploadnya di mana? Di sertifikat kompetensi ya, gitu. Lalu untuk berkas lainnya. Nah, di sini ada surat rekomendasi dan juga surat pernyataan. Lagi-lagi aku memberikan dua opsi, teman-teman. Untuk surat rekomendasi. Yang di kiri ini yaitu adalah surat rekomendasiku yang dikeluarkan langsung dari pihak kampus, fakultas. Nah, kalau yang di tengah ini adalah format dari beasiswa unggulan. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, ada beberapa unsur yang rekomendasi harus nilai kalian. Artinya kan memang harus yang mengenal kalian dengan baik gitu. Jadi nggak masalah, nggak penting misalnya harus jabatannya tinggi atau gimana, enggak juga. Nah, jadi bisa dua opsi teman-teman. Apakah kalian ingin menunggu format BU keluar baru kalian urus, ataukah mau diurus dari sekarang tapi pakai format dari kampus kalian? Gitu, oke? Nah, kemudian yang paling kanan adalah surat pernyataan beasiswa unggulan. Nah, ini tentu harus kalian tunggu karena memang juga ya agak mudah mudah aja. Bisa kalian tulis bahasa ataupun kalian bisa convert dulu baru diketik. Nah, tapi kalau diketik berarti kalian pakai iMaterai yang memang resmi kalian beli ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian kita bahas tentang jenis sertifikat. Nah, ini biasanya banyak yang membingungkan teman-teman ya. Apa sih bedanya sertifikat prestasi dan juga kompetensi? Nah, jadi kalau sertifikat prestasi itu adalah dokumen resmi yang diberikan sebagai bukti pencapaian atau keberhasilan seseorang dalam suatu kompetisi. Ya, biasanya ditandai dengan adanya peringkat, juara, atau penghargaan. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Kayak juara 1, juara 2, ataukah masuk finalis, atau mendapatkan medali, atau best speaker, best apa, dan lain sebagainya. Nah, penghargaan terbaik dan sebagainya. Pokoknya dia itu ada unsur persaingan di dalamnya. Nah, itu adalah sertifikat prestasi. Tapi kalau dia nggak ada unsur persaingan atau hanya menunjukkan skill kalian, itu berarti kompetensi, teman-teman ya. Nah, yang diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, uji kompetensi, tanpa adanya unsur persaingan. Contohnya kayak TOEFL, IELTS, pelatihan public speaking, ya sertifikat workshop, sertifikat webinar gitu ya, pelatihan dan lain sebagainya, PKPA kalau kalian anak hukum. Nah, itu semua masuk di kompetensi, teman-teman. Termasuk kalian mengikuti webinar ini. Ini kan webinar kita belajar bagaimana menyusun esai nanti ya untuk pemateri kedua dan mengenal tentang beasiswa unggulan. Nah, itu kan salah satu apa namanya ya, untuk kalian upgrade keilmuan kan. Nah, jadi sertifikat yang kalian dapatkan nanti itu bisa banget kalian upload di sertifikat kompetensi. Jadi nggak ada larangan bahwa hanya peserta itu nggak boleh. Nggak kok, jadi boleh. Nah, terus, nah, seperti yang kita lihat tadi beberapa berkas-berkas yang kita lihat sama-sama ya. Tentu berkas saja itu tidak cukup, teman-teman. Tapi apakah berkas itu bisa menceritakan diri kamu? Tentu tidak, ya. Itu hanya menunjukkan pencapaian kalian, menunjukkan keberhasilan kalian. Oh, kalian pernah juara, oh kalian pernah ikut pengabdian, kalian pernah ada skill bla 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 bla. Tapi itu tidak bisa menjelaskan bagaimana proses kalian dapat itu, bagaimana perjuangannya kalian sehingga bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian berikut. Nah, tentu teman-teman ya, jika misalnya kalian jadi reviewer ya, apa yang akan kalian nilai dari seorang pendaftar? Nah, tentu teman-teman berpikir ya, oh kalau saya jadi reviewer yang saya nilai pasti ini gimana sih prestasinya, banyak enggak atau kontribusinya sejauh apa, ataukah dia orang yang apa namanya r- penelitiannya banyak enggak apa dan lain sebagainya, itu kan pasti adalah setiap orang berbeda-beda gitu penilaiannya. Nah, dan reviewer itu tidak mengenal kalian, teman-teman. Dia hanya bisa melihat berkasnya kalian, tidak tahu kepribadianmu, tidak tahu perjuanganmu, hanya melihat berkas. Jadi, bagaimana kalian mau menceritakan itu semua? Itu kalian tuangkan di dalam esai, ya. Jadi, penting banget esai, teman-teman. Karena semua perjuangan, proses kalian mendapatkan semua achievement itu kalian tuangkan di sini. Jadi berkas yang paling krusial itu
selain daripada berkas yang tadi kita lihat sama-sama, itu adalah esai dan juga rencana studi yang nanti akan dijelaskan oleh Saudara Fikran. Nah, jadi esai ini merupakan salah satu berkas yang eh, tentu harus kalian pahami gimana alur untuk menceritakan kisah hidup kalian dari awal sampai nanti kalian lulus ya. Dan juga rencana studi kalian tuangkan bagaimana strategi kalian dalam berkuliah nanti. Seyakin apa kalian bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan sebagainya. Nah, itu semua kalian ceritakan proses dan juga perjuangannya di sini. Gitu teman-temannya, tapi harus kalian ingat bahwa diseimbangkan ketelitian kalian dalam mengupload berkas lainnya dan juga menulis 2 berkas krusial ini. Gitu ya. Nah, jadi cukup sekian teman-teman kalau dari materi saya terkait persyaratan dan juga berkas-berkas yang harus kita upload ya, strateginya seperti apa dan tentu yang paling penting itu selalu saya katakan adalah esai gitu. Dan rencana studi bagi S2 dan juga S3. Nah, gitu aja sih teman-teman dari materi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Kakak Hulwah yang dengan materinya. Oke, nah teman-teman, untuk mengapresiasi Kakak Hulwah, kita kasih reaction love ya. Ini seperti ini ya. Reaction love ya. Siap? Yang love-nya. Mantap. Wih. Oke, nah teman-teman, saya lihat di sini sudah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan di chat room, tapi tunggu dulu ya, sabar dulu untuk jawabannya. Kita lanjut dulu pemateri kedua kita. Pemateri kedua kita, wait ya. Oke, saya bacakan dulu ya untuk CV-nya. Izin share screen. Wah, si kakak Muhammad Fikram Sena, sarjana hukum. Beliau saat ini sementara ongoing ya, S2 di Hukum Kenegaraan UI. Beliau alumni sarjana hukum Universitas Hasanuddin, Prodi Ilmu Hukum. Dan beliau juga seorang awardee beasiswa unggulan pada tahun 2024. Dan prestasinya, cukup banyak ya, mulai dari juara 1 lomba debat hukum nasional di USN Law Fair, juara 2 dalam lomba Makassar Youth National Debate Competition Wali Kota Cup pertama, juara 3 dalam lomba debat anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Keuangan RI Republik Indonesia, dan juara 4 dalam lomba debat anti pencucian uang dan pendanaan terorisme antar perguruan tinggi se-Indonesia oleh PPATK Republik Indonesia. Dan luar biasanya lagi, beliau pernah mendelegasi sebagai delegasi ALSLC Unhas dalam National Moot Course Composition atau NMCC yang ke-23 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang ingin follow aku Instagramnya boleh ya di sini. Nah, seperti sama Kakak Nurul ya. Sama Kakak Nurul juga, beliau saat ini sudah ada bersama kita, tetapi masih malu-malu sekali untuk hadir teman kita. Oke, kita panggil lagi dengan cara apa tadi? Ada apa di atas? Ada lampu, kamera, roll, action. Oke ya? Kita panggil Kakak Fikran, ada apa di atas? Kamera, Ada kamera, lampu, kamera, kamera, roll, action. Oke. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam, Kak. Wah, tadi cara manggilnya keren banget ya. Oke, tadi juga udah ada pemaparan dari Kak Hulwa berkaitan dengan pemberkasan. Nah, di saya ini kita akan bahas persoalan esai. Olehnya itu, terlebih dahulu saya buka dengan resmi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah diperkenalkan moderator, saya Muhammad Fikran Sena akan membahas mengenai mekanisme penulisan esai. Nah, pada kesempatan ini saya akan ngasih judulnya tuh tentang strategi menulis esai, temukan personamu. Oke, jadi dari judul mungkin teman-teman boleh mention nih, apa ya maksud dari Kak Fikran yang bilang temukan personamu. Oke, olehnya itu mungkin Kak Farid, kita next slide, kita mau bahas mengenai struktur dari esai itu sendiri. Karena bagi saya ketika kita menulis tulisan apapun itu, kita perlu yang namanya struktur. Baik, secara umum ya, kita pastinya mengenal struktur tulisan itu selalunya menjadi 3 bagian. Ada pembukaan, ada isi, dan juga ada penutup. Oke, pada bagian pembukaan berisi kata pembuka, perkenalan diri, dan juga kalau dalam konteks beasiswa unggulan khususnya menulis esainya itu kita bisa masukkan prestasi dalam konteks pembukaan. Kemudian di bagian isi atau gagasan, kita baru berbicara mengenai isu yang akan diangkat dalam esai, dan jangan lupa untuk kaitin dengan tema yang nantinya akan diberikan oleh pihak beasiswa unggulan itu sendiri. Terakhir penutup. Paragraf penutup ini akan berisi alasan ya dari teman-teman semua kenapa sih teman-teman ini layak menjadi awardee beasiswa unggulan. Oke, kita next slide Kak Farid. Nah, langsung saja kita bahas berkaitan dengan pembukaan ya. Yang paling penting di pembukaan bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi nulis, lagi nyari inspirasi untuk esainya, pembukaan ini bagi saya itu semacam jendela pertama gitu. Semacam pintu pertama bagi para reviewer, bagi para pembaca untuk mengenal teman-teman. Dan disinilah abstraksi dari persona teman-teman semua. Persona yang saya maksud di sini apa sih? Apa yang ingin kamu tunjukkan berkaitan dengan kualitas diri, kemampuan diri, atau siapa dirimu? Nah, itu persona. Jadi setiap kalian mempunyai persona akan diri kalian sendiri. Dan persona itu yang akan dibuat kuat, yang akan dibuat menonjol, dan persona itu yang akan dibuat kalian adalah sesuatu hal yang spesial dan luar biasa. Nah, karena dia menjadi kesempatan paling pertama untuk menarik perhatian pembaca, dan dia menjadi sebuah abstraksi, maka coba kalian tuliskan dengan luar biasa. Sebagai contoh, saya menuliskan esai tahun 2024, temanya tuh yang di atas teman-teman. Karya hebatku untuk Indonesia maju. Nah, saya nambahin ketidakmampuanlah yang membuatku mampu. Nah, tulisannya seperti ini. Bermimpi untuk meraih masa depan sukses adalah keahlian saya sejak kecil. Kegagalan pun tak pernah luput untuk membersamai dalam berbagai langkah ini. Tetapi saya percaya bahwa tak akan selamanya gagal. Karena bangkit untuk menjadi lebih baik dan lebih kuat selalu menghiasi langkah demi langkah ini. Sejatinya keberhasilan itu bukanlah mereka yang selalu hadir dengan berbagai kecukupan dan kemampuannya, tetapi mereka yang tidak pergi dengan segala keterbatasannya. Perkenalkan, saya Muhammad Fikran Sena, seorang anak yang lahir 22 tahun lalu dari keluarga yang tergolong kurang mampu. Ayah saya adalah seorang petani dengan penghasilan yang tak menentu, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga dengan tanpa letih dan pamrih mengupayakan agar senyuman selalu terlihat di wajah saya. Berbagai keterbatasan telah saya alami sedari kecil, tetapi inilah yang selalu mendorong saya untuk meraih kesuksesan. Ini adalah abstraksi, menggambarkan bahwa saya adalah orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang dengan segala keterbatasannya, segala ketidakmampuannya, tapi selalu terus mencoba untuk menjadi mampu. Nah, itulah yang akan mengantar teman-teman menyelesaikan tulisannya sampai pada part penutup nantinya. Nah, pada bagian pembukaan, selain tadi memberikan abstraksi di kalimat atau di paragraf paling awal, teman-teman di next paragraf ataupun paragraf 3 sampai dengan 4 bisa menambahkan berbagai unsur berikut. Pertama, perkenalan diri berdasarkan latar belakang pendidikan misalnya. Perkenalan diri berdasarkan latar belakang prestasi yang berhasil diraih. Perkenalan diri berdasarkan latar belakang aktivitas sosial. Kemudian perkenalan diri berdasarkan latar belakang keahlian. Contoh nih, saya bilang, saya berhasil menyelesaikan pendidikan formal 12 tahun adalah hal yang sangat saya syukuri.
Keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berbanding terbalik dengan kemampuan orang tua saya. Tetapi saya tidak pernah menyerah dan yakin bahwa ketidakmampuanlah yang akan membuat saya mampu. Hal itulah yang memacu saya untuk menempuh pendidikan lanjutan. Nah, saya bilang saya berhasil lulus di Universitas Hasanuddin melalui jalur SBMPTN. Kemudian saya berbicara mengenai bagaimana saya beraktivitas di lingkungan tersebut. Saya bilang saya bertekad bahwa saya selalu memacu diri untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari sebuah proses perkuliahan, yaitu sebuah prestasi. Nah, ini adalah kalimat pengantar untuk saya memberitahu prestasi apa yang saya kemudian dapatkan di dalam proses menempuh pendidikan. Nah, jadi ketika kita merangkai di kalimat pembuka ini, sebisa mungkin kita emang sedang berbicara prestasi, sedang berbicara mengenai hal aktivitas, tapi kita memerlukan kalimat-kalimat penghubung yang tetap bisa merelevansikan ya setiap paragraf ke paragraf lainnya. Oke, itu kita di part pembuka. Nah, Kak Farid, kita bisa next ke part isi atau gagasan. Ini yang paling penting juga, teman-teman. Selain daripada di part pembuka yang akan memberikan gambaran persona dari teman-teman, di bagian isi atau gagasan, kenapa kemudian dia penting? Karena selain kita mengaitkan tema yang dibawakan oleh beasiswa unggulan, kita juga akan berbicara mengenai apa yang ada di dalam pikiran kita. Pertama itu mengenai masalah, kemudian menemukan solusi atas masalah, dan yang terakhir menemukan mekanisme pelaksanaan solusi atas masalah yang kita temukan tadi. Nah, masalah ini ditemukan dari mana? Ya, tentu saja kita temukan dari tema yang kemudian dikaitkan dengan background pendidikan kita sebagaimana telah dituliskan di bagian pembukaan tadi. Jadi semua masih satu kesatuan. Di bagian isi ini, misalnya saya bilang, skripsi yang telah saya tulis merupakan karya yang membanggakan bagi diri saya sendiri. Dalam penyusunan skripsi tersebut, saya mendapati permasalahan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Permasalahan ini menciptakan efek domino dalam sistem hukum Indonesia karena menjadi awal dari beberapa permasalahan yang hadir. Hal ini pula yang mendorong saya untuk tetap meneliti permasalahan yang sama dalam penyusunan tesis nantinya. Kebetulan di zaman saya kemarin 2024 temanya adalah karya hebatku untuk Indonesia maju. Nah, itu adalah tema yang sangat luas, teman-teman. Karena itu, saya akan berpikir bahwa apa ya kontribusi saya, apa ya gagasan saya untuk mendukung kemajuan Indonesia. Nah, karena kebetulan saya background-nya mahasiswa hukum dan secara spesifik hukum kenegaraan yang notabene ngurusin negara, ngurusin undang-undang dasar. Nah, saya kontekstualisasikan ke situ. Oh, kita ada masalah nih dalam pembentukan undang-undang dasar. Gimana sih caranya untuk memperbaiki? Nah, disitulah saya menemukan solusi. Dan apakah solusinya bisa dilaksanakan atau bisa dijalankan? Itu juga saya tuangkan di dalam penulisan esai saya tersebut. Jadi itu harus tetap daripada satu kesatuan. Selanjutnya, Kak Farid. Nah, bagi teman-teman yang lumayan belum menemukan inspirasi, belum menemukan persona tentang saya nih mau nulis apa ya di dalam esai, diri saya yang perlu ditonjolkan, keahlian, soft skill, dan lain sebagainya yang perlu saya sampaikan di esai itu apa aja sih? Nah, mungkin agak bingung, coba kita pakai dengan mekanisme STAR ini. Yang pertama adalah situation atau situasi. Teman-teman bisa menjelaskan latar belakang atau konteks pengalaman secara spesifik. Jadi gambarin situasi ya seperti yang saya bilang tadi, saya adalah mahasiswa hukum, saya fokus di bidang peraturan perundang-undangan. Kemudian uraikan peran dan tanggung jawab Anda. Nah, di situ sebagai seorang mahasiswa hukum, saya harus memperhatikan penegakan hukum misalnya. Kalau teman-teman dari bidang kesehatan memperhatikan pemenuhan kesehatan bagi masyarakat misalnya, ya kan? Setelah teman-teman menemukan peran ataupun tugas di dalam latar belakang yang telah disampaikan, teman-teman kemudian menceritakan aksi saya ya dari situasi, dari tugas apa ya? Karena ini di part situasi dan di part tugas itu semacam kata-kata saja.
Bagaimana kemudian saya mengkontekstualisasikan itu? Bagaimana saya mengaplikasikan itu? Nah, situlah teman-teman menceritakan langkah-langkah tersebut dalam menyelesaikan masalah yang teman-teman ceritakan tadi. Nah, kalau di saya kemarin tuh, misal saya bilang kan masalahnya ini nih, perencanaan undang-undangnya tidak benar. Gimana dong caranya? Caranya misal, oh pertama saya meminta kepada pihak pembuat, dalam hal ini DPR untuk memperbaiki. Yang kedua, saya meminta misalnya Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian dan membatalkan apa yang salah tadi begitu. Nah, ini bisa menjadi aksi nyata dalam permasalahan dalam situasi yang ditemukan. Terakhir, resultnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya adalah teman-teman bisa menyatakan bahwa pencapaian atau dampak dari tindakan Anda misal dalam bentuk data. Contoh nih, saya lagi tadi karena sudah ada perbaikan dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tadinya sebelum ada ini permasalahan pembentukan undang-undang tuh ada 10. Sekarang karena adanya masalah ini tinggal 1 aja nih. Karena udah diperbaiki 9-nya. Misal ya, jadi kita itu enaknya main di data, main di kontekstualisasi tindakan yang sifatnya real, seperti itu. Oke, jadi metode START ini sangat emang udah umum, udah sering didengar oleh teman-teman, tapi kita terkadang lupa untuk, oh iya ya, ada metode ini ya. Kurang brainstorming lagi, kurang yang kayak situation ini apa ya? Task ini apa ya? Ya kalau secara harfiah diartiin ya gampang, situation situasi. Tapi situasi apa nih? Tugas apa nih? Aksi apa nih? Itu yang saat ini menurut saya pribadi dan sering nge-mentoring teman-teman menti tidak menemukan itu, tidak berhasil menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang saya buat tadi. Nah, kita bisa lanjut ke Farid ke part yang berkaitan dengan penutup. Ya. Nah, di part penutup ini udah kesempatan paling terakhir deh dari teman-teman untuk mengingatkan sekali lagi kepada para pembaca, kepada para reviewer dengan persona yang telah digabungkan dari awal, pertengahan, dan di akhir ditutup dengan kenapa saya harus menjadi bagian dari ini. Teman-teman harus merangkai itu, harus membungkus itu, dan juga jangan lupa untuk menjelaskan kembali mengenai kontribusi teman-teman untuk Indonesia. Jadi di penutup itu selain kita mengingatkan kepada reviewer kenapa dia harus memilih kita dengan segala kemampuan kita, dengan segala keahlian kita, teman-teman juga harus menjelaskan saya itu dapat berkontribusi seperti apa sih untuk Indonesia. Nih saya nih salah satu part penutup ya sebelum ke part kontribusi. Saya bilang Indonesia saat ini dalam proses menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju sangat penting menghargai nilai-nilai konstitusi. Profesor Bagirmanan, ini salah satu guru besar di prodi saya, Profesor Bagirmanan dalam bukunya Teori Perubahan Konstitusi, Makna dan Aktualisasi, mengatakan, selama kepentingan berada di depan cita-cita, maka cita-cita hanya akan menjadi sebuah mimpi. Tetapi agar kepentingan tidak terlalu tampak menampar cita-cita, maka dicarilah rumusan-rumusan kompromi. Perkataan ini menjadi tamparan keras baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Jangan sekali-kali kepentingan pribadi atau golongan mengalahkan cita-cita bangsa. Terlebih lagi, sampai membuat suatu hal yang sejatinya tidak dapat untuk dilakukan, namun dianggap suatu hal yang tidak masalah. Saya selalu berdoa dan berusaha agar setelah menyelesaikan pendidikan magister, di sini saya masuk mengenai, mungkin bisa di next slide Kak Farid. Nah, mengenai apa yang akan saya lakukan nih. Saya selalu berdoa dan berusaha setelah menyelesaikan pendidikan magister, saya dapat menjadi seorang dosen hukum tata negara dan mendalami ilmu perancangan peraturan perundang-undangan. Dengan menjadi dosen, saya dapat merealisasikan karya hebat saya tersebut. Kemudian juga saya dapat mengajarkan para penerus bangsa bagaimana menghargai dan mematuhi serta merawat konstitusi. Nah, kalau bicara mengenai rencana kontribusi yang merupakan part daripada penutup, di situ kita bisa berbicara jangka waktu, teman-teman, jangka waktu realisasi. Di part yang saya bilang setelah menyelesaikan pendidikan magister, saya ingin menjadi dosen, itu adalah part jangka pendek, karena setelah lulus, saya mau ini nih.
Nah, kemudian kapan saya berbicara jangka panjang, saya bilang, kemudian dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, saya akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, which is itu doktoral misalnya, ataupun keahlian-keahlian tertentu. Hal ini untuk memperdalam ilmu saya di bidang hukum konstitusi agar dapat menjadi seorang hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat mewujudkan impian menjadi pengawal konstitusi. Kenapa kemudian saya mengkonstruksikan seperti itu penutupnya, teman-teman? Ya kan? Tadi di part sebelumnya, di slide sebelumnya saya sudah bacakan, karena ini yang menjadi salah satu fokus kita ketika menceritakan salah satu penutup yang berisi rencana kontribusi, yang kita kenal dengan istilah SMART. Spesifik, ya, kemudian terukur atau measurable, kemudian achievable, dapat dicapai, relevan atau relevan, dan terakhir time bound atau berbatas waktu. Nah, ini yang lebih mengkonkretisasi rencana kontribusi teman-teman di dalam penulisan esai. Ketika spesifik, hindari tujuan yang terlalu umum. Misalnya ingin memajukan pendidikan Indonesia, ya kan? Di sini saya langsung spesifikasi dengan dapat merealisasikan karya hebat tersebut, mengajarkan kepada penerus bangsa bagaimana menghargai dan mematuhi serta merawat konstitusi. Saya langsung pakem, saya ingin membuat orang-orang, para penerus itu untuk paham mengenai bagaimana sih permasalahan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi di Indonesia. Itu karena berkaitan dengan background saya. Kemudian pastikan ada parameter keberhasilan yang jelas dan bisa dilacak. Nah, saya bilang dengan saya menjadi dengan menjadi dosen HTN, Hukum Tata Negara, itu bisa terrealisasi gitu. Karena saya langsung terjun mengajarkan hal-hal yang saya maksud tersebut. Kemudian dapat dicapai, rencana harus realistis, sesuai dengan latar belakang, kompetensi keilmuan, serta sumber daya yang Anda miliki atau jangkau. Saya rasa itu sudah sangat jelas di dalam contoh tulisan yang saya berikan. Kedua dari terakhir, relevan. Pastikan kontribusi Anda menjawab masalah nyata dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional atau kebutuhan institusi tempat Anda mengabdi. Karena saya berbicara soal kenegaraan, berbicara soal ilmu perundang-undangan, yaitu urgensitasnya jelas. Itu menjadi kebutuhan institusi saya misalnya, kebutuhan background pendidikan saya seperti itu. Dan terakhir, tuliskan rentang waktu yang jelas untuk setiap tahapan. Nah, seperti itu untuk SMART tadi. Terakhir ya, setelah saya berbicara mengenai struktur daripada penulisan esai, dimulai daripada dimulai daripada pembukaan, isi atau gagasan, kemudian penutup, ada satu permasalahan yang menjadi masalah hampir semua, ya kita tidak boleh bilang semua, hampir semua penulis esai, khususnya esai yang berhubungan dengan beasiswa, terkadang kita sering lupa reasoning atau alasan kenapa kamu nulis kalimat itu. Jadi saya tulis di sini, temukan alasan kenapa kamu menulis kalimat itu. Jadi apa sih alasan kamu menulis kalimat itu? Jadi di tiap paragraf itu berharga, teman-teman. Paragraf itu kamu tuliskan frasa A, frasa B, frasa C, itu kamu semua punya alasan yang kuat. Seperti saya tadi bagian awal saya menceritakan mengenai adalah karena ketidakmampuanlah yang membuat saya mampu, itu ada reasoningnya. Saya ingin bercerita mengenai meskipun dengan keterbatasan ini, keterbatasan itu, saya nggak menyerah. Saya nggak mau putus asa. Justru itu yang makin memompa semangat saya. Kemudian saya berbicara mengenai kenapa kemudian saya fokus kepada permasalahan peraturan perundang-undangan misalnya. Ya karena itu adalah masalah yang sangat penting dalam background pendidikan saya. Nah, ketika saya mentoring beberapa awardee kemarin, mereka selalu bingung. Terutama adalah pembatasan dalam jumlah kata misalnya. Kak, saya ini dibatasin 1.500 kata untuk anak-anak S1. 2.000 kata untuk teman-teman S2 dan S3. Saya bilang, nih coba nih di paragraf ini, kamu nulis sekitar 200 frasa ya di dalam satu paragraf ini. Alasan kamu nulis itu apa? Atau kalau kamu nggak bisa jawab, tolong kasih saya alasan satu kalimat ini, itu alasannya apa? Kamu nulis itu. Nah, dia nggak bisa jawab. Nah, berarti kalau kamu nggak punya reasoning, nggak punya alasan kenapa kamu nulis itu, kamu nggak usah tulis itu. Itu yang buat teman-teman
selalu bingung, selalu terkungkung, saya mau mulai dari mana, isu saya apa, masalah saya apa. Yang paling penting adalah yang paling dekat dengan diri kamu, diceritakan dengan jelas, dan punya alasan. Alasan di sini adalah implisit ya teman-teman. Tidak berarti betul-betul dituliskan dengan jelas. Tetapi kamu mempunyai alasan dalam diri kamu, kenapa ini penting dalam menjelaskan part kehidupan kamu misalnya, part pendidikan kamu misalnya. Nah, ini yang menurut saya harus teman-teman perbaiki lagi dalam menulis esai ke depannya. Kita masih punya waktu, waktunya terus berjalan, tapi waktu berjalan, kita juga terus berjalan. Berjalan dalam apa? Berjalan dalam menemukan permasalahan yang tidak pernah selesai dalam pikiran kita tentang bagaimana menulis dan memulai esainya kita, tapi dengan adanya alasan, adanya reasoning, part per part, paragraf per paragraf, frasa per frasa, saya yakin itu bisa membantu apa yang teman-teman ingin tulis di dalam esainya nanti. Ya mungkin pembawaan saya tentang materi esai akan seperti itu saja ya, Kak Farid. Mungkin bisa di next slide ya. Sekian dan terima kasih. Mimpi itu gratis, ambil yang paling mahal. Itu saya kutip dari Raim Laude. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Farid. Baik, luar biasa sekali ya Kak Fikran atas materinya ya. Oke, untuk apresiasi untuk Kak Fikran kita kasih love yang besar ya, love besar gini. Kenapa tadi Kak Hulwa love kecil? Karena takutnya baper gitu ya. Oke, kita kasih love besar ya untuk Kak Fikran, love besar. Yuh. Oke ya. Nah, Eh, baik, teman-teman di sini kita masih ada cukup banyak waktu ya, sekitar 30 menitan, teman-teman, untuk kita sesi tanya jawab nih. Nah, ya sesi tanya jawab, sabar ya, sabar, sabar. Nggak apa-apa tadi Zak ya. Nah, untuk sesi pertama saya kasih 3 orang dulu. Nah, untuk nanti sesi kedua sesi pertama 3 orang pertama, lalu sesi kedua melalui room chat ya, room chat nanti kita lihat room chatnya. Oke, yang pertama tadi udah turun ya. Yang pertama ada Kak Wanda, lalu kedua ada Kak Tanaya, yang ketiga ada Kak Zakia. Oke, pertama dulu Kak, silakan Kak Wanda. Oke, sebelumnya suara aku udah terdengar belum ya? Kedengaran Kak, aman. Oke, oke. Sebelumnya selamat malam semuanya. Terima kasih buat Kak Farid, Kak Hulwa, dan juga Kak Fikran atas waktunya hari ini udah sharing juga dan juga kebetulan aku salah satu menti dari NHW Scholar batch sebelumnya. Dari besok sebelumnya aku di menti em, sama Kanola kalau nggak salah. Nah, aku mau nanya Kak, saat ini kan aku lagi magister di SBM ITB Jakarta, jurusan entrepreneurship ongoing baru semester 1 menuju semester 2. Nah, aku mau nanya terkait kalau aku mau daftar beasiswa unggulan lagi, apakah nanti kita pakai akun yang sama aja, cuma mungkin kayak ada beda tahun pendaftarannya atau bagaimana, dan apakah berkas-berkas kita sebelumnya itu akan dilihat lagi gitu sama apa yang menyeleksi karena sebelumnya kan khususnya di esai gitu ya. Sebelumnya di esai itu tesis aku tentang model bisnis untuk UMKM dan gimana kontribusi aku gitu loh. Tapi sekarang karena aku udah dulu kan masih maba, belum masuk S2 gitu. Karena sekarang aku udah ongoing dan udah lumayan belajar tentang bisnis dan juga retail gitu. Jadi kayak aku agak berubah mindset juga gitu. Apakah nggak apa-apa kita aku buat judulnya berbeda kayak gitu dan ya gitu apakah dilihat lagi gitu berkas esainya gitu dan satu lagi kebetulan aku itu kan sekarang lagi asisten dosen ya di Institut Kesenian Jakarta atau di S1 aku kemarin. Sebenarnya bukan dosen yang permanen gitu kayak masih dosen tidak tetap gitu. Apakah nggak apa-apa Kak? Gitu sih. Thank you. Karena sebelumnya tuh aku tuh nggak lolos di wawancara dan itu kayaknya emang mindset aku masih seniman banget, belum yang mindset pembisnis. Itu sih Kak. Thank you.
Siap, Kak Wanda, terima kasih atas pertanyaannya. Kita bisa dijawab langsung ya sama Kak siapa dulu nih yang mau Kak Hulwa aja ya dulu karena soal pemberkasan. Silakan Kak Hulwa. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi siapa yang bertanya ya? Wanda ya? Oke, aku ingat Iya sih betul Kak. kayak dari profil Zoom-nya aku rasanya pernah nge-Zoom nih sama si Wanda. Iya, sorry Kak, nggak bisa on cam, sorry banget. Iya, nggak apa-apa, aman aja. Oke, baik Wanda. Nah, kalau terkait riwayat beasiswa kamu tahun lalu, apakah akan dicek kembali atau apakah terlihat kembali ketika ada upgrading di tahun ini? Nah, setahu aku itu tentu akan terbaca ya, akan terlihat lagi di akun yang sama. Kita itu daftar beasiswa di akun yang sama lagi, setahu aku. Jadi di situ tuh ada riwayat kamu tuh pernah nggak lolos seleksi. Nah, di tahun ini kamu seleksi lagi gitu. Jadi ada yang seperti itu. Nah, untuk dilihat atau tidak, apakah dibandingkan dari tahun lalu sama tahun ini kayak gimana? Kita sendiri pun sebenarnya nggak tahu ya di dalam internal penyelenggara beasiswa itu apakah dia membandingkan atau ngecek kembali dan lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah apa yang kamu upload tahun ini dari berkas esai dan lain sebagainya sebisa mungkin ada upgrading, sebisa mungkin ada perkembangan ya. Dari setahun kamu setelah seleksi kemarin, minimal ada satu hal gitu, entah kontribusi kegiatan apa yang pernah kamu lakukan. Nah, contoh tadi yang kamu sebutkan itu adalah salah satunya adalah jadi asisten dosen ya atau dosen LB. Mungkin kayak gitu ya yang dimaksudkan tadi. Nah, itu adalah perkembangan yang luar biasa untuk Wanda. Nah, apalagi misalnya kalau eh, visi ke depannya ingin menjadi dosen gitu atau di dunia akademisi. Nah, itu juga menjadi sebuah kontribusi yang luar biasa gitu. Jadi menurut aku sih oke-oke aja. Jadi jangan buat itu menjadi sebuah hal yang membuat kamu ragu dan lain sebagainya. Intinya ada perkembangan untuk tahun ini. Itu sih kalau dari aku. Oke, thank Oke, you Kak Ulwa. terima kasih Kak Hulwa. Nah, mungkin Kak Fikran mau nambahkan dikit apa Kak gimana? Ya, dari Kahulua sih udah jelas ya. Intinya kita harus ada pembeda ya. Harus ada yang lebih baik lagi. Jadikan yang kemarin sebagai bahan evaluasi. Justru kalau hal yang beda dari tahun kemarin itu bisa menjadi reasoning selanjutnya. Mengapa kemudian ya menjadi alasan kamu untuk berbicara soal itu di esai kamu tahun ini. Ya mungkin seperti itu aja Kak Farid. Oke, terima kasih jawabannya Kak Fikran sama Kak Hulwa. Nah, Thank you selanjutnya Kak. tadi Tanaya turun ya. Kita pindah dulu ke Zaki Jen. Silakan Kak. Halo Kak Hulwa dan Kak Fikran, selamat malam. By the way, terima kasih banyak ya atas ilmu yang disampaikan. Ini sangat banyak banget membuka pikiran kita tentang IC sama pemberkasan. Sebelumnya izin bertanya, jadi ketika kita menyampaikan suatu kontribusi itu kontribusinya berbentuk program nih. Nah, kalau misalkan kita tulis spesifik seperti indikator keberhasilannya dari apa sih teknik SMART tadi, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam achievable atau target yang sudah dicapai atau target yang akan dicapai? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zakia. Nah, ini tentang esai ya. Mungkin Kak Fikran dulu deh. Silakan Kak. Ya, benar sekali ya Sakia. Itu sangat sangat bisa bahkan kalau aku sih yang jadi kamu udah itu yang menjadi reasoning awal yang menjadi persona aku berdasarkan temuan, berdasarkan data yang kamu masukkan itu. Jadi itu bisa menjadi poin plus kamu karena kamu udah action gitu loh, udah ada hasil daripada misal kita berbicara baru perencanaan, baru mengenai gagasan ide. Nah, kamu nih udah gagasan ide, udah perencanaan, bahkan udah eksekusi. Kalau saya itu harus menjadi part yang dimasukkan dalam esainya kamu. Seperti itu sih. Baik Kak, siap. Gitu ya, seperti itu jawabannya Kak Zakia. Mungkin Kak Hulwa mau nambahkan atau gimana Kak? Oke, boleh sih. Tapi aku tadi maaf banget kurang fokus untuk dengar pertanyaannya. Zakia boleh diulang lagi nggak?
Baik Kak, jadi kalau misalkan saya bikin suatu kontribusi, itu berbentuk program nih. Nah, kalau misalkan di dalam essay saya sudah runtut nih, kayak poin-poin programnya itu kita bakal ngelaksanain apa aja dan apa segala macam yang bakal kita edukasi seperti itu. Di bawahnya itu kita tuliskan sebagai indikator keberhasilannya. Nah, part tersebut apakah boleh dimasukkan ke dalam teknik SMART, yaitu achievable, seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, terkait teknik SMART ya, kalau untuk achievable dalam program kontribusi itu bisa banget untuk kamu sampaikan tolak ukur keberhasilan dalam program ini tuh seperti apa. Contoh dengan hal kayak kamu menyampaikan target dalam 1 tahun pertama program ini berjalan, kamu menargetkan atau merencanakan akan melakukan dua kali workshop di daerah A dengan menargetkan 500 peserta. Nah, itu kan adalah tolak ukur keberhasilan yang kita sampaikan dengan benar-benar konkret gitu. Nah, jadi kalau kita sampaikan seperti itu, reviewer beasiswa akan paham bahwa oh dalam 1 tahun pertama ketika kamu berhasil menyelesaikan 2 kali workshop, berarti kamu berhasil. Nah, itu kan penilaian tolak ukur keberhasilan, achievable yang bisa kamu sampaikan. Nah, itu penting banget, boleh boleh untuk kamu sampaikan. Jadi achievable dalam SMART ini tidak hanya sebenarnya berlaku di bagian rencana kontribusi, tapi juga bisa kamu sampaikan di kontribusi yang pernah atau yang lampau gitu. Nah, jadi bisa banget itu achievable itu bisa banget kamu taruh di pengalaman atau kontribusi ke depan gitu. Oke, terima kasih ya. Luar biasa sekali jawaban Kak Fikran sama Kak Hulwa ini. Nah, selanjutnya ya tadi mohon maaf ya Kak Selin tadi Kak Tanayah yang di sesi pertama tadi yang sempat saya sebutkan. Silakan Kak Tanayah dulu ya. Halo, apakah kedengaran suara saya? Aman Kak, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah menjelaskan. Di sini saya pengen bertanya, apakah pada sesi pemberkasan, kalau misalkan ada pemberkasan yang kurang, seperti contoh tidak ada sertifikasi atau tidak ada NPWP, apakah akan mengurangi penilaian atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Kak. Mungkin bisa langsung dijawab ya Kak Hulwa. Oke, baik. Ketika tidak ada sertifikat atau NPWP ya tadi yang disebutkan, apakah akan mengurangi penilaian atau tidak? Tentu iya, ya kalau aku pribadi sepertinya memang iya karena memang penilaian penilaian utama adalah prestasi, teman-teman. Dan prestasi itu ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Nah, bagaimana kita menunjukkan pencapaian kita adalah membuktikannya dengan mengupload sertifikat. Nah, ketika kalian tidak upload sama sekali sertifikat prestasi, apa yang mau dinilai? Gitu. Apakah cukup hanya dengan esai? Apakah cukup hanya dengan UKBI? Tidak. Nah, apalagi kalau kita tahu kita daftar dalam kategori masyarakat berprestasi. Jadi poin utama yang ingin dinilai adalah apa kontribusi yang pernah kamu lakukan dalam hal prestasi dan bagaimana kamu menunjukkannya dengan upload sertifikat. Nah, tapi minimal satu gitu, minimal satu aja. Entahkah kamu waktu SMP, entahkah kamu waktu SMA, S1, atau di luar daripada pendidikan. Kan non-akademik juga bisa. Jadi sebisa mungkin untuk ingat-ingat kembali, ada nggak ya sertifikat kejuaraan atau apa gitu yang bisa kamu upload gitu, minimal satu gitu. Kalau aku segitu, kalau NPWP sebenarnya nggak ada tulisan wajib ya, tapi ya seperti aku sampaikan tadi bahwa itu adalah salah satu persyaratan yang baru banget di tahun 2025. Jadi tentu ada tujuan tertentu. Kenapa NPWP ditambahkan? Kenapa nggak seperti 2024 ke bawah itu sama sekali nggak ada NPWP. Jadi tentu ada penilaian yang berbeda. Jadi sebisa mungkin kalian urus gitu jika ada waktu dan kesempatan silahkan karena NPWP sekarang udah bisa diurus tanpa kalian harus punya penghasilan. Nah, jadi bisa aja teman-teman melalui online, setahu aku gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Hulwah. Nah, kayaknya ini sudah terjawab, sudah sangat terjawab ya dari Kak Hulwah sendiri. Nah, tadi sempat saya katakan untuk sesi kedua saya akan coba cari ya pertanyaan-pertanyaan dari room chat dulu. Eh, karena di sini sebagian besar di room chat sudah terjawab ya sama Kak Hulwa dan juga Kak Fikran ya.
ada beberapa yang saya dapatkan untuk pertanyaannya Kak Laura nih. Untuk wawancara itu dilaksanakan online atau ke offline dan berapa lama untuk sesi wawancaranya. Free for answer saja bagi teman-teman yang sudah first wawancara. Mungkin bagaimana tanggapannya Kak Fikran dulu deh. Iya, Kak Farid, kalau ngomong soal wawancara ya, teknis wawancara, terutama pertanyaannya tadi tuh offline atau online. Di 2 tahun terakhir selama aku mengikuti beasiswa unggulan ini, pelaksananya selalu online. Ya, selalu online via Zoom. Entah di tahun ini ada mekanisme perubahan atau seperti apa, kita nggak tahu, tapi selalunya online. Kemudian berkaitan dengan batas waktu, itu ada ya batas waktu, akan ada setting timer, tapi pada akhirnya akan kembali lagi ke yang ngewawancarain gitu. Dia mau ngikutin timer atau enggak, seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya, Kak Farid. Oke, terima kasih Kak Fikran. Kalau Kak Hula mau menjawab atau gimana Kak? Sama aja kok kayak Fikran. Oke gitu. Oke, siap. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang menarik ya. Mungkin by of pengalamannya Kak Fikran dan Kak Hulwa nih. Dari Agustin dari Jakarta. Selamat datang Kak. Saya ingin bertanya, tadi sempat katakan bahwa banyak kegagalan yang terjadi pada tahapan interview. Apakah bisa di-share penyebabnya ya, supaya bisa dihindari? Dan apakah pertanyaan tentang diri kita itu diambil dari berdasarkan essay atau tidak? By of pengalaman saja Kak Fikran dan Kak Hulwa. Mungkin Kak Hulwa dulu deh tadi. Siap. Tentang wawancara ya. Oke, kenapa bisa banyak yang gagal? Nah, itu tadi ada salah satu poin yang ada di slideku tadi ya. Kalau kalau ketika kita tidak mengenal diri kita sendiri gitu, bagaimana kita menyampaikan tentang diri kita sendiri pun ragu gitu. Kita memperlihatkan diri kita nggak yakin juga, nggak percaya diri. Nah, gimana kita mau meyakinkan orang kalau kita sendiri pun juga tidak yakin gitu. Jadi mulai daripada sikap terlebih dahulu ya, penampilan dan lain sebagainya, gesturnya kalian itu bisa banget, udah bisa terbaca gitu. Terlebih lagi ketika kalian sudah menyampaikan atau menjawab beberapa pertanyaan. Kalau kalian sendiri tidak tahu apa yang kalian tulis dalam esai, nah itu adalah salah satu faktor yang sangat membuat kalian bisa gagal. Kemudian juga ketika ditanya bagaimana ke depannya, itu kan pertanyaan wajib yang selalu ditanya pasti adalah apa yang ingin kamu lakukan setelah kamu kuliah gitu. Apa feedback yang ingin kamu lakukan untuk Indonesia? Nah, jadi kalian harus tahu dan itu semua berbekal daripada esai. Makanya selalu dalam esai itu minimal ada gagasan ataupun isu seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Fikran ya tentang itu. Karena itu menjadi sebuah batu loncatan atau bekal kalian untuk menjawab pertanyaan nanti di wawancara gitu teman-teman. Nah, sampaikan dengan yakin dan percaya diri gitu. Oke, kuncinya di akhir. Sampaikan dengan yakin dan percaya diri. Nah, Kak Fikran mau menambahkan dikit. Ya, dikit dong. Paling kembali lagi, kalau soal berkaitan nggak, Kak? Wawancaranya sama isi esai itu, iya, berkaitan. Jadi silakan kuasain esai kalian, kuasain diri kalian sendiri. Ya, jadi menguasai diri sendiri itu salah satu hal yang sulit juga. Jadi ya silakan ke depannya teman-teman belajar untuk itu. Mungkin itu, Kak Farid. Oke, jadi ininya ini ya kuncinya itu kunci jawabannya ada di esai semua. Gitu. Oke, sesi terakhir nih untuk sesi ketiga ini saya berikan kepada empat ya, empat yang rasain ini terakhir ya untuk terakhirnya. Nah, biar siapa tahu ada pertanyaan sama, saya buka semuanya bertanya dulu ya semuanya, lalu dijawab oleh kakak Hulwa dan kakak Fikran gitu ya, kak keempat tadi itu. Nah, yang pertama Kak Ibrahim dulu deh. Lalu Kak Nur, baru Muhammad Habibullah, baru Kak Rika. Oke, Kak Ibrahim dulu. Silahkan Kak. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya sebelumnya, mohon maaf jika berisik ya. Saya menanyakan terkait eh, publikasi dulu. Nah, yang dimaksud publikasi karya itu, contohnya misalnya saya terbit di jurnal Sinta 3. Nah, alhamdulillah itu sudah keterima, tapi belum dipublikasikan. Akan tetapi diberikan LOA, Letter of Chance itu, LOA-nya publikasi jurnal Sinta 3 tersebut. Nah, itu bisa dicantumkan apa enggak? Dan yang kedua, kalau misalnya mahasiswa doktoral itu mencantumkan
ijazah S1 atau S2 atau kedua-duanya dikirim ke pendaftaran tersebut. Itu saya sih Kak. Terima kasih. Oke, Kak Ibrahim. Selanjutnya Kak Nurul Rehanauli Sormin. Silakan Kak, boleh. Apakah sudah terdengar? Sudah Kak, aman. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kesempatannya kepada moderator dan juga terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Jadi, perkenalkan saya Nauli. Saya merupakan mahasiswa ongoing semester 3 tahun ini. Jadi, sampai detik ini saya itu belum mendapatkan KTM. Saya dan mahasiswa baru dari kampus saya itu belum mendapatkan KTM hingga detik ini. Nah, salah satu berkas dari BU ini kan KTM ya Kak. Nah, sedangkan saya itu belum dapat. Kemarin tuh saya sudah mengajukan KTM sementara ke pihak akademik kampus. Tetapi dari pihak akademik kampus tidak mengeluarkan KTM sementara. Mereka bilang bahwa adanya surat keterangan aktif kuliah. Nah, sedangkan di BU ini KTM dan surat keterangan aktif kuliah itu adalah dua file yang berbeda. Itu bagaimana ya Kak? Karena dari cutting di kampus saya itu mereka baru mendapatkan KTM sekitar setelah pertengahan semester 3 di mana kan BU ini sekitar Juli sampai Agustus sedangkan saya baru mulai perkuliahan semester 3 itu sekitar bulan September. Bagaimana ya Kak? Lalu pertanyaan selanjutnya itu mengenai IPK. Em, Kampus saya ini cukup lambat dalam mengeluarkan IPK. Berkaca dari semester 1 kemarin, saya baru mendapatkan IPK saya itu 2 bulan setelah melaksanakan UAS. Itu bagaimana ya Kak untuk mengajukan filenya? Apakah saya harus menggunakan IPK semester 1 atau bagaimana? Terima kasih. Mau konfirmasi sedikit Kak, ini S1 atau Kak S2? S1, maaf. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya ke Muhammad Habibullah, boleh Kak? Oke, apakah saya terdengar? Sudah Kak, kedengaran. Oke, pertama saya ingin bertanya mahasiswa baru yang apakah kan kita itu di dalam file kan terdapat file ijazah, tapi kalau kita itu wajib menggunakan ijazah SMA atau bisa pakai SKL, itu pertanyaan pertama. Bukan kedua, saya kan masih belum mendapatkan KTP, apakah bisa pakai KIA? Kemudian apabila terdapat sertifikat seperti penggalang Garuda ataupun penegak Garuda, itu apakah bisa dilampirkan di sertifikat? Oke Terima Kak, kasih Kak. Oh siap, terima kasih juga Kak. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Rika, bisa Kak? Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Dan terima kasih kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali ya. Yang mungkin tidak bisa kami dapatkan dimanapun hanya di sini. Baru ini adalah kesempatan emas bagi kami. Semoga dengan materi yang kakak sampaikan, kami bisa mengaplikasikannya dan bisa masuk ke siswa unggulan. Baik Kak, saya ingin bertanya, kan saya mahasiswa ongoing Kak, sedang kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, berhubung Kak, saya kan baru semester 2 dan saya sudah menyusun proposal tesis. Nah, apakah di esai saya boleh mencantumkan itu di dalam esai saya? Apakah itu sudah dikategorikan sebagai kontribusi? Dan ada juga artikel-artikel penulisan jurnal yang sudah disubmit dan itu udah keluar luarnya. Dan apakah itu sudah dikatakan sebagai kontribusi? Terima kasih Kak Moderator. Oke Kak Rika, nggak mau tambah satu Kak, biar masing-masing 2. Oke Kak, ternyata setiap orang menanyakan 2 pertanyaan ya, Kak, kecualinya Kak Rika ya. Nah, untuk dari Kak Ilham Ibrahim itu menanyakan tentang publikasi yang belum terbit. Ini juga berkaitan dengan Kak ini ya, siapa tuh yang terakhir? Reni ya. Itu juga sempat menanyakan tentang LOA-nya yang belum eh, yang sudah submit tapi baru LOA belum terpublish juga. Lalu menanyakan tentang
kalau program doktoral itu pakai ijazah apa sih sebenarnya? Lalu pertanyaan lainnya itu yang tentang KTM-nya belum terbit dan IPK-nya lambat terbit, lambat keluar, Kak. Terus yang pertanyaan selanjutnya itu mengenai mahasiswa itu ijazahnya bisa pakai SKL atau enggak untuk SMA atau SMK ya tadi. Lalu jika belum ada KTP nih, ada tidak alternatif berkas lainnya gitu. Lalu yang terakhir tadi bahasa Indonesia, apakah esai itu tadi skripsinya itu bisa dikatakan dari kontribusi esai dan termasuk tadi LOA ya, LOA publisher itu, LOA publik publikasinya. Seperti itu Kak. Izin Dapat Kak? Ya, ada kesalahan Kak Rika? eh, proposal tesis kan saya sudah menyusun Oh, tesis. tesis ya. Tesis sudah menyusun tesis dan kan tesis itu kan berangkat dari permasalahan urgensi yang terjadi di pendidikan, khususnya di Oke. dunia pendidikan bahasa Indonesia. Nah, itu kan sebuah permasalahan. Nah, kan kita kan proposal itu kan biar bisa apa namanya itu menjawab permasalahan itu. Berarti apakah itu dikategorikan sebagai kontribusi dan yang bisa kita apa cantumkan di dalam esai begitu, Kak? Oke, Kak. Maaf ya, ada kesalahan penafsiran. Baik. Seperti itu, Kak. Bisa dijawab siapa dulu nih? Kak Fikran atau Kak Hulwa? Ayo, ada yang mau? Mungkin Kak Hulwa dulu ya. Oke, silakan Kak Hulwa. Oke, baik. Jujur sebenarnya saya adalah tipe orang yang cepat lupa. Jadi Oke, saya ulangi. enggak, udah paham kok, ada beberapa yang sudah paham. Nah, jadi tadi saya ingat salah satunya itu adalah tentang jurnal ya, Sinta 3. Wah, luar biasa, saya apresiasi dulu terkait jurnal Sinta 3. Kalau misalnya udah ada LOA tapi belum terpublikasi, apakah itu bisa kita upload di akun Beasiswa Unggulan? Bisa banget. Dan itu di mana? Di daftar karya. Nah, jadi di dalam akun Beasiswa Unggulan itu ada kolom daftar karya, teman-teman. Itu dia berbeda dengan sertifikat kompetensi ataupun sertifikat prestasi. Nah, jadi ada di situ. Tunggu dulu ya. Oke. Oh, sorry. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Untuk jurnalnya diupload di daftar karya. Begitupun juga dengan teman-teman yang punya artikel-artikel ilmiah. Kalau udah ada LOE-nya itu bagus banget. Tapi apalagi kalau misalnya udah terpublikasi, karena di daftar karya itu kita bisa upload tautan gitu. Terus upload dokumen, terus tautan. Nah, di tautan itu nanti reviewer langsung klik gitu, langsung kelihatan. Oh, terpublikasinya Sinta berapa dan lain sebagainya, publishernya siapa dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu pun kalau misalnya kalian mau tulis dalam esai itu juga bisa banget karena itu menjadi sebuah kontribusi. Betul banget tadi siapa ya, Kak Rika menyampaikan bahwa apakah itu termasuk kontribusi? Itu termasuk kontribusi karena itu kan berdasarkan sebuah gagasan dan juga isu dari permasalahan sehingga kamu ingin menjadikannya sebuah rencana penelitian. Nah, rencana penelitian itu menjadi salah satu kontribusi di dunia pendidikan. Nah, jadi bisa banget bukan hanya sekedar tentang membuat program tentang pengabdian dan lain sebagainya. Penelitian itu adalah kontribusi juga, teman-teman. Jadi bisa. Oke, itu sih kalau pertanyaan tentang itu ya, itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan dari Fikran, silakan. Ya, oke teman-teman, saya langsung saja ya. Kebetulan saya ada nyatat juga tadi soal Ibrahim mengenai apakah mahasiswa doktoral ya mencantumkan ijazah S1 dan S2 atau seperti apa. Kalau pertanyaan pertamanya tadi udah dijawab sama Kak Hulwa. Yang pertanyaan keduanya itu sepertinya itu mencantumkan ya, karena berhubung saya belum pernah daftar doktoral juga ya. Kalau kita baca buku panduan di situ emang nggak ngejelasin, tapi nanti lihat di kolomnya, di kolom mengenai berkas, jika ada informasi mengenai ijazah S1, ijazah S2 ya silakan untuk dimasukkan di situ. Jadi silakan berkasnya disiapkan dari sekarang. Jadi untuk teman-teman semua ya, apapun berkasnya, berhubung belum keluar buku pedoman, buku panduan untuk pendaftaran, yuk silakan semua disiapkan berkas apapun itu. Jangan nanti udah keluar pengumuman pendaftaran berkasnya pada kurang-kurang gitu, dan itu menjadi permasalahan.
Nah, kemudian dari Nauli, Nauli ini dari S1 katanya berkaitan dengan KTM, terus kampusnya tidak mempunyai surat keterangan belum mempunyai KTM. Nah, sekarang juga bermasalah tentang bisa diganti dengan suket aktif kuliah. Gini mungkin ya saran saya untuk Nauli karena ini memang merupakan hal yang berbeda kalau dikaitin sama surat keterangan aktif kuliah. Nauli mungkin bisa silakan berhubungan dengan akademik kampusnya. Apakah ada keterangan berjenis apapun? Yang penting itu ditandatangani oleh otoritas yang berwajib, entah itu dekan satu, dekan dua, wakil dekan satu, wakil dekan 2 dan 3, ataupun dekannya langsung yang berkaitan dengan kamu nih berkaitan dengan KTM-nya belum diberikan seperti itu. Itu silakan untuk diusahakan agar bisa diberikan, dicarikan solusi untuk itu. Karena kalau kamunya ngupload sama-sama berkaitan dengan keterangan aktif ya itu jatuhnya sama, betul yang kamu bilang tadi, Nauli. Oke, kemudian pertanyaan kedua dari Nauli berkaitan dengan IPK yang telat keluar. Lagi-lagi karena ini mempunyai kolom tersendiri di dalam proses pendaftaran, mempunyai bagian tersendiri yang perlu diisi, ya silahkan berkoordinasi lagi dengan pihak-pihak fakultas, pihak-pihak kampus, itu solusinya seperti apa. Ya, karena emang kita nggak bisa gerak kalau nggak ada itu. Solusinya juga apakah bisa dikosongin dulu, atau diginin dulu itu nggak bisa, emang harus diisi. Nah, terus pertanyaan dari Habibullah berkaitan mahasiswa baru ya bisa pakai ijazah yang sifatnya SKL atau tidak ya. Itu tentu saja bisa teman-teman ya berkaitan dengan SKL ataupun surat keterangan lulus ya. Berkaitan ijazah juga kan kita juga punya ijazah sementara tuh, ijazah sementara karena kayaknya Habibullah ini S1 S1 benar ya Habibullah karena tadi juga ngomong soal belum memiliki KTP. Semisal ada surat keterangan yang berkaitan menggantikan ijazah terlebih dahulu, menggantikan KTP yang belum jadi, itu sangat bisa untuk dimasukkan. Yang penting bukan hal-hal yang sifatnya kayak si Nauli tadi, dia mau ngupload KTM tapi isinya surat keterangan aktif kuliah. Nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau surat keterangan surat keterangan ijazah sementara, nah, itu boleh. Surat keterangan sudah merekam di Dukcapil untuk KTP yang teman-teman belum berusia 17 tahun kan, tapi sudah merekam, nah itu juga bisa digunakan. Kemudian dari Mbak Rika nih, wah ini keren banget, Mbak Rika udah lagi nyusun proposal tesis. Apakah proposal tesis tersebut bisa dicantumkan ke esai? Nah, itu sangat-sangat bisa, Kak Rika. Nah, Kak Rika berkaitan dengan esai dikaitin dengan tesis, menurut saya itu adalah suatu hal yang bisa banget untuk ditulis karena berkaitan gagasan, ide, berdasar background pendidikan dari Kak Rika itu sendiri. Tapi silahkan dibuat meaningful, beralasan, dalam keadaan yang ringkas ya, lebih menarik untuk dibaca dengan, ya saya bisa bilang jangan terlalu ilmiah, tapi penjelasannya betul-betul harus bisa mudah dimengerti. Karena kita tidak pernah tahu reviewer kita, pembaca daripada esai kita nih background pendidikannya apa. Karena kebanyakan juga teman-teman nih, misal saya orang kesehatan, kemudian isu di dalam tesis yang ingin saya juga coba tuangkan di dalam esai, saya tuangkan plek-ketiplek banyak bahasa medis, banyak bahasa di luar pengertian orang awam, langsung dimasukin seperti itu saja, tanpa kalimat penjelas, dan tidak dibuat dengan ringan. Nah, itu yang menjadi masalah untuk saat ini bagi teman-teman yang plek-ketiplek memindahkan tesis dan esainya. Oke, mungkin itu rangkuman dari 4 pertanyaan teman-teman semua. Luar biasa pertanyaannya. Saya paling notice di bagian berkas. Ayo dari sekarang silakan baca panduan kemarin, berkas-berkas yang ada dan memungkinkan ada silakan disiapkan karena nggak ada ruginya kan untuk menyiapkan berkas-berkas itu semua. Ya, seperti itu dari saya, Kak Farid. Boleh, Kak Hula mau menambahkan dikit ya? Oke, nah untuk tambahan sedikit ya, karena tadi aku juga ada sempat catat dari siapa ya?
Mas Ibrahim kali ya yang bertanya tentang ijazah jenjang studi. Apakah kita kalau kalau nggak salah Masnya doktor ya. Jadi apakah upload S1 dan juga S2-nya atau tidak? Nah, kalau dari panduan itu mengarahkan kita untuk upload ijazah dan transkrip nilai di jenjang studi terakhir. Jadi cukup S2 aja, S1 tidak usah gitu. Tapi kalau seingat aku untuk teman-teman yang lain yang mungkin S1 ya itu ada tambahan upload raport teman-teman. Kalau nggak salah ya, dia ada tambahan upload raport selain daripada ijazah dan juga transkrip. Jadi perlu kalian nanti ini legalisir raportnya dari semester berapa ya? Ya yang udah bisa lah dia screenshot, diurus, kemudian nanti itu diupload di bagian raport gitu sih. Kalau untuk pertanyaan yang tadi di jenjang studi. Itu aja teman-teman. Oke, luar biasa sekali nih untuk Kakak Hulwa dan Kakak Fikran Ban untuk kita semua. Nah, apresiasi dulu untuk kita semua dengan tembakan love ya, dengan cara yang love, 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 love. Oke, oke untuk kita semua tembakan love-nya mana? Love, 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 love. Yeay. Wah, Kakak Hulwa begini doang. Oke, baik teman-teman, terakhir sekali nih, sangat terakhirnya. Motivasi ataupun closing statement cukup singkat saja ya Kak, jangan panjang-panjang banget karena waktu kita tinggal dikit sekali. Closing statement dan motivasi untuk teman-teman yang ada di sini. Silakan Kak Fikran dulu. Iya, mungkin closing statement dari saya. Ini berkaitan betul-betul dengan beasiswa unggulan. Silahkan siapkan semua yang bisa teman-teman siapkan, mulai dari pemberkasan, mulai daripada esai, dan siapkan diri teman-teman semua karena yang terpilih dalam proses pemilihan ataupun menjadi awardee beasiswa unggulan adalah mereka-mereka yang siap. Seperti itu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bumi love. Sudah bukan love ya. Oke, aplaus dulu untuk Kak Fikran. Nah, selanjutnya Kak, cukup singkat ya, motivasi dan closing statement-nya. Bangga Kak Ulwa. Oke, nah aku cuma mau sampaikan teman-teman, banyak biasa yang bilang, Kak saya insecure nggak ada prestasi, Kak saya takut gagal, kenapa sayangnya hebat-hebat, saya nggak ada mimpi yang terlalu besar dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kalian harus tahu satu hal, dan mungkin kalian bisa uji teori ini ya. Ini juga disampaikan sama mentor saya pada saat itu. Kalian tahu nggak law of attraction? Nah, apa yang kalian pikirkan adalah apa yang akan terjadi. Nah, jadi hilangkan OVT-OVT itu dari sekarang, pikirkan yang positif-positif saja, karena itu tadi, apa yang kalian pikirkan itu yang akan terjadi. Bayangkan roh kalian sudah menjadi seorang awardee di kemudian hari, dan bayangkan kalian sudah mementoring menti-menti di tahun depan nanti. Oke, teman-teman, semangat. Oke, luar biasa ya. Pernah baca bukunya Law of Attraction? Kalau belum, silakan baca bukunya. Oke, teman-teman, yang sekarang sesi yang paling tunggu-tunggu nih, apa nih? Ada yang tahu? Ada tahu sesi yang paling tunggu-tunggu? Yaitu giveaway. eh, tiga peserta yang beruntung ya. Tiga peserta beruntung itu siapa saja, dan alhamdulillah cukup banyak ya yang menstorikan. Semoga dengan story ini ini dulu. Ya, dengan story ini NHWS Solar itu bisa lebih berkembang lagi. Baik, saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Gimana rasanya? Deg-degan nggak? Nah, oke, saya izin share screen dulu ya, teman-teman. Berikut adalah nama-nama yang sudah apa sih, mengsubmit story-nya. Nah, kita ini, wah, sudah kelihatan semua kan, teman-teman? Sudah kelihatan semua. Jadi nanti setelah saya spin, Kak Fikran sama Kak Hulwa memverifikasi apakah persyaratannya sudah benar atau tidak. Kalau tidak, ya mohon maaf sekali ya. Dan ini nama akunnya ini saya langsung copy paste ya dari teman-teman, dari Google Form yang teman-teman submit. Jadi kalau ada kesalahan, mohon maaf, itu yang saya ambil ya, teman-teman. Oke, kita coba dulu yang pertama. Sudah ready? Oke, 3, 2, 1. Jeng 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 jeng. Siapa orangnya?
Gimana tuh Zena. bacanya? Nggak tahu. Intinya lihat dulu di IG-nya. Betul tidak? Dia masuk. Nanti dikonfirmasi. Oh, nanti konfirmasi. Oke, kita screenshot dulu. Tapi kalau misalnya tidak. Oke. Baik. Karena ini sudah peserta selanjutnya siapa? Yang beruntung peserta selanjutnya adalah drum roll-nya mana? Asrafi RHK. Oke. Saya screenshot dulu. Dan orang ketiga yang beruntung pada malam hari ini adalah drum roll-nya mana? Dulu pakai drum roll sendiri. Theo, aduh susah banget lagi. Zeus 5. Oke, saya screenshot lagi. Oke, teman-teman. Kayaknya sudah ada yang ketawa-ketawa. Wih, kenapa saya bisa beruntung? Itu ya, mungkin yang tiga beruntung ini adalah orang-orang yang doanya sangat panjang tadi subuh, ataukah kemarin berdoa ba'da asar, karena doa-doa yang diterimakan salah satunya setelah asar ya, pada hari Jumat. Ataupun tadi pagi dibully dan terus berdoa. Bisa jadi karena itu ya. Oke, apapun itu teman-teman, kalian luar biasa sekali pada malam hari ini sampai pukul 21.00 di waktu Indonesia Barat, dan alhamdulillah kita on time ya, selesai pas tepat banget 2 jam dilakukan, dan dimulainya juga pas 19.00 WIB. Kalian luar biasa bisa melakukan kegiatan secara on time dan selesainya pun juga secara on time. Oke, terakhir mau kita foto bersama. Terakhir lagi ya untuk penutupan. Silakan teman-teman yang ingin menampilkan wajahnya di dokumentasi ini, silakan open kameranya. Oke, sudah semua. Baik, teman-teman. Waduh, masih nambah ini. Oke, saya mulai ya untuk screenshotnya. 3, 2, 1. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Nah, dari saya cukup sekian, sudah menemani teman-teman selama 2 jam ini, dan kalian juga luar biasa bisa bertahan sampai 2 jam ini, 2 jam selama acara ini juga. Saya Miftah Farid dengan IG mf.arid. Siapa tahu mau follow. Undur diri dari webinar pada malam hari ini, Road to Back to Beasiswa Unggulan 2026. Semoga yang ada di sini semuanya lulus BU-nya, beasiswa unggulannya, dan teman-teman tetap semangat, persiapkan berkasnya, persiapkan esai terbaikmu, dan ingat introspeksi diri sebagai bahan esai. Cukup dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye Terima guys. kasih, Dah, Pak. terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Semangat, semuanya. semangat. Terima kasih Kak. Terima kasih.